Dan dari segi hero ini benar-benar kompleks banget. Cuman dari talent prediction kita agak berseberangan ya. Oh, ini 3-0 ya kunci dari Queen 3-0 di MT. Gua gak, saya merem aja itu prediksinya. Navi tapi 3-2 ya kita dari GP dari Alter Ego X. Dan ya ini based on teori ya seperti biasa kalau kita udah predik-predik kayak gini. Jadi ini depends on data yang sudah dipersiapkan dan juga eksekusi dari para playernya itu. Iya, kita lihat ya untuk bagaimana combo Guinevere Selena nih. Sebel sih jujur, dan Purify satu-satunya memang ada di kedua belah gold laner aja untuk Zeon dan juga Francisco. Sementara sisanya dengan Flicker dan juga Retribution udah pasti ya jungle-nya juga. Tapi Hilda apakah akan leluasa untuk memasuki ke area jungle yang dimiliki sama Hansa Sviana karena di situ ada Selena yang bakal ganggu. Itu dia, so tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of Dawn untuk menyaksikan pertarungan di match pertama. Pentuan antara tim Navi Junior berhadapan langsung dengan area Alter Ego X. Let's go to the Land of Dawn. Let's go. Nah ini dibantuin kan, biasanya ada Season Hunter nih yang dibawa sama Selena. Saya user Selena soalnya. Oh waduh, udah hafal ya Bu ya. Lagi spam Selena Lagi suka ya? banget pakai Galak banget nih berarti nih gameplaynya. Selena kan tipikalnya galak-galak juga gak sih? Harus sebenarnya karena ini sih, karena hero-nya hero early aja. Karena kalau udah lagi posisi defensif, Selena nih powernya berkurang gitu loh untuk jaga high ground sulit gitu. Untuk emang misalkan lelenya kena terus mau maju juga sulit Ya, gitu. karena dia assassin juga kan masalah. Assassin mage. Jadi lebih ke gimana caranya megang map pressure. Harus unggul. Betul. Itu persyaratan tuh agak-agak sulit tuh. PNC-nya ya berat ya ini ya. Dan itu dia makanya, apalagi kan match up-nya ke Hilda kan. Hilda juga tipikal yang lumayan ngeras-ngeras juga gak sih? Nah, Hilda itu. yang sembunyi ke rumput ngeluarin bawa damage juga kan. Dari Hilda itu sendiri kayak lumayan jadi sedikit ancaman, tapi ya we'll see ya. Karena pastinya kalau ngomongin Selena kayak gini, mainannya ke kombinasi kan dia. Combo-combo yang bisa dibawakan. Yap. Oke. Tapi sabar dulu ya teman-teman. Sepertinya ada sedikit kendala teknis. Semangat ya Marshall kita yang menghampiri GH masing-masing tim. Berarti ya sama Zion, GH-nya langsung dari sana langsung. Enggak sih. Marshall-nya. Itu ada terbang juga? Enggak dong, kayaknya itu bukannya di ini ya. Enggak di Jakarta ya. Iya di Makassar. Di Makassar ya? Terbangin. Oke. Marshall-nya. Atau ada cabang sana, Mineski cabang sana, kita nggak tahu ya. Betul. Tapi ini BSD. Ini BSD, Navi. Navi BSD, Jakbar. Betul, Jakbar. Ya baru kan tuh. Iya, wes sudah balik lagi kayaknya udah siap tuh habis sender-senderan langsung tiba-tiba sigap lagi. Bangun. Langsung aja kayaknya kita akan melihat bagaimana kelanjutannya ya. Oke, udah lagi prepare belum ya. Kita intip dari Infinix-nya sih belum ya. Udah masuk ke layar. Ya, kita bakal lihat siap-siap. Kalau kita intip sih, oke, lagi ngecek. Gitu ya player ya? Ngecek item. Kadang gabut. Segabut itu ya? Iya, kadang ya kan lagi jungle kan, kayak gak banyak kegiatan gitu. Jadi kadang kebiasaan. Gitu. Benar. Kita lihat dari POV mini dan akhirnya kita lihat dari POV yang cukup besar ya. Keadaan masih kondusif ternyata di sini. Cuman itu dia akurasi dari GZ. Memaksa flicker dari Foundir dikeluarkan gitu saya. Dan nampaknya 1v3 situation agak sedikit berat untuk bisa diatasi oleh Foundir yang membuat akhirnya ada satu first blood yang bisa diamankan oleh tim Navi Junior. Early aggression yang lumayan sukses ya, bisa dibawain sama Navi untuk sekarang juga rotasi ke arah Foundir untuk bisa memberikan pressure lagi. Dan bahkan Foundirnya tadi udah ke-trigger juga kan untuk flicker. Jadi ya keuntungan yang lumayan lah buat Navi Junior sekarang. First blood ya, dan kalau kita ngelihat dari segi arah lane-nya Alter Ego X masih belum ada serangan lanjutan, apalagi ini early. Biasanya titik baliknya mungkin akan di turtle ya, itu kayaknya pagi ya. Stikernya serem ya. Gak kedengeran, tapi kayaknya yang terlihat di top lane gak kedengeran juga pergerakan dari seorang Gibi mengarah ke area Zeon. Cukup mahal dan akhirnya ada balasan dari tim Alter Ego X. Ya serba salah sih karena Zeonnya kan juga bawa Purify ya, jadi tidak menjadi jawaban kalau udah kena Deadly Magic kayak tadi. Udah di sandwich gaming juga. Sementara itu Navi Junior masih mencoba untuk melakukan trade terhadap Turtle yang sudah mulai di setup. Dan sepertinya agak sedikit dibatasi ya. GB coba untuk masuk tapi nampaknya upaya tersebut digagalkan karena Turtle bisa diamankan oleh teman-teman dari Navi Junior. Itu yang harus mereka bayar sih karena bot lane-nya udah kena pick off juga. Agak sedikit berat pastinya. Cuman berarti dari Navi Junior mereka harus mencari jawaban gimana untuk bisa menangkap ke arah GB yang bisa in and out
Sementara kalau kalian lihat dari emblemnya ya, Hansa Sviana pakai emblem Marksman. Itu dia 10% dari penetration yang dimiliki dari Mas Lefeb. Oke, sudah mulai dimajuin gitu aja dan nampaknya tidak bisa berkutik banyak membuat akhirnya Fadli tumbang. Di sisi lain ada Foundir yang juga terjebak. Tapi nampaknya teman-teman dari Alter Ego X hanya bisa menukar 2 nyawa dengan adanya sosok Feb saja yang hilang. Ya, ini pertukaran yang tidak cukup adil tentunya ya. Fadli soalnya tadi yang kena tangkap juga, kena dari Philtrick Quayam. Dan ya back and forth nih untuk keduanya. Goldnya juga nggak terlalu jauh perbedaannya, tarik-menarik. Akan ada bayaran demi bayaran juga yang coba untuk dimaksimalkan. Sementara zaman Force 1v1 situation dari Francisco dan juga Zeon. Kedatangan sosok Jize membuat akhirnya Francisco memilih untuk mundur ke area belakang. Cuman aku notice ada beberapa platingan ya yang sebenarnya sukses di plating tipis sama Alter Ego X. Ya makanya goldnya nggak jauh kan, walaupun secara point kill, secara netral objektif tadi didapetin sama Navi. Tapi ya dikejar juga perlahan-lahan untuk Alter Ego X nih. GB-nya juga masih terjaga, dia belum... Oke, masih coba untuk berjibaku tipis aja ya. Kazaman belum mau ngasih follow up lebih jauh, tapi Hans udah mulai ikut join. Dan Cornelis kali ini dibatasi dengan adanya 1 tembak besar yang membuat akhirnya hanya keep in touch tipis aja dia. Ya tadi Cornelis lagi gebuk-gebuk, kan ngedash ya Hansa Sviana, ngikut ya. langsung maju. Tapi bentar lagi netral objektif berikutnya akan muncul, di mana Turtle yang kedua nih bakal jadi perebutan harusnya. Dan kedua belah EXP laner akan ngebantuin nantinya dari segi setup. First item priority dari GB udah selesai untuk Genius One. Nantinya mungkin akan dikombinasikan dengan Lightning Truncheon juga. Tapi ya setup ternyata Alter Ego X mulai duluan. Ya, kali ini mereka nggak mau tertinggal ya. GB semakin di depan, tapi tim Navi Junior juga melakukan hal yang sama. Mereka coba untuk mulai mendesak masuk. Bakal coba untuk mulai di follow up lagi dengan adanya serangan dari Foundir, tapi Turtle-nya di secure begitu saja oleh GB dan bahkan sepaket dengan ya sosok Kazeman yang tumbang untuk tidak ada pertukaran. Yes, dan Alter Ego X Dapetin farming pattern yang pas dan finally kita udah mulai lihat lagi, udah ke-resolve dari kendala teknis yang terjadi ya, dimana Starlim Side kita diamanin juga. Jadi jadi satu item yang penting banget buat Harith sekarang. Wajib ya pastinya ya. Oke. Level 7 untuk Hansa Sviana nih, tertinggal dari GB 1 level. Secara itemization kita lihat ada 1 buah Sky Pierce juga untuk Hansa Sviana. Dan sekarang kayak sebenarnya tidak diwajibkan sih untuk Sky Pierce ya. Tapi ya ngelihat potensi untuk chain kill yang dicari juga. Tapi masalahnya Dari bottom lane Hansa Sviana sudah terkena Deadly Cats, masih bisa survive. Meanwhile di area top lane juga ada hal yang sama ya, mengarah ke area Francisco. Memberikan jalan untuk sosok Zeon ini, dia akhirnya way out yang coba untuk di-create sama tim Navi untuk bisa menggemukkan god lane mereka. Yap, itu ya. Enaknya untuk ngehindarin dari Harley adalah pakai hero dash. Kayak Deadly Magic-nya connect, kalau poker trick-nya nggak masuk, ledakannya juga kan nggak akan segede itu gitu kalau nggak dicicilin tambahin pakai poker trick kan. Jadi wah, 2 Radiant Armor ya langsung diamankan juga untuk bisa mengantisipasi DPS dari Fadli dan juga GB. Sehingga kali ini 1000 gold yang tadi dipegang sama Alter Ego X, Navi Junior perlahan-lahan juga mereka udah punya trade yang lumayan oke loh. Outer top turret yang mereka dapetin. Kejar ya ini ya dari teman-teman Navi Junior. Nggak boleh sampai kosong banget, itu jadi pola permainan mereka untuk saat ini. Dan ini dia turtle terakhir. Kalau tadi dua-duanya udah balance sama-sama dapetin setup, ini bakal di setup sama siapa duluan karena kalau kita lihat groupingnya lebih ke Navi Junior sih, mereka udah siap ke arah situ. Ya, tapi ya menunggu juga untuk Navi Hansa Sviana untuk join. Sementara Feb udah mencari informasi di mana Foundir. Mau dipegangin kaki dari seorang Foundir, tapi di sisi itu ada Hansa Sviana yang sudah mulai masuk ke area teritorial. Turtle terbuka dan lihat bagaimana retribution yang on point coming from Hansa Sviana. Turtle terakhir diamankan begitu saja, special migration dan juga ball requirement terbuka dekat dan mengarahkan beberapa pemain dari Alter Ego. Buat akhirnya 2 pemain ditewaskan begitu saja ditukar. Negaranya 2 member dari Navi Junior, pertukaran yang tidak begitu adil. Dengan adanya 2 untuk 2 tapi Turtle untuk Navi Junior. Iya, dan juga ini point dead pertama buat GB loh. Tadi yang kena tangkap juga dari Kazeman. Double special migration tadi dan juga field requirement yang dikombinasikan oleh Kazeman memang menangkap. Tapi Foundir harus mundur kan karena zaman Force sudah di top up. Wah, ini bagus banget sih. Zeonnya udah dibawa aktif banget perannya dan langsung sukses gitu aja menghancurkan 1 turret di area bawah. Atasnya ditukar ya, atasnya juga udah didorong atau perlahan-lahan udah jadi pertukaran aja. Tapi ya gold masih dipegang sama Alter Ego X sih untuk sekarang. Perlahan-lahan ini dari keduanya sama-sama ciptain momentum.
Ya kan, terutama kayak Alter Ego mereka harus aware banget sih untuk bagaimana nantinya Kazemen bisa ngasih serangan kejut. Karena satu-satunya yang bawa Purify cuma Francisco. GB memang lincah, tapi kalau kayak dibaca nih pergerakan untuk bagaimana dia punya space escape, itu jadi kuncian juga. Ya lumayan. Dan dari tadi juga benar-benar pemaksimalan objektifnya juga jalan banget ya sejauh ini dari kedua belah tim. Dan situasi dan keadaan semakin tenang setelah adanya perebutan di objektif turtle yang emang dari tadi bloody banget. Sementara itu mereka udah mulai harus aware juga sama Zion gak sih? Zion juga dari tadi aktif banget loh. Ya walaupun memang udah kena point dead sekali ya, tapi secara level dia catch up juga. Plus udah punya damage perlahan-lahan Navi Junior sembari memberikan space nih untuk Hansa Sviana dan Zeonnya bisa dapetin power spike-nya juga. Sementara itu dia Lighting Trancheon yang dikombinasikan oleh GB udah selesai. Menjadi dua core item yang penting ya buat Harley. Sekarang tapi 1v1 situation. Wow, di area top lane sana. Out of the record. Tapi ternyata GB ya masih bisa mundur ke area belakang terlebih dahulu nyaris hilang. Itu bakal mahal banget sih kalau GB tumbang 2 kali. Bener, soalnya ada Sky Pierce juga kan yang bahaya nih dari Hansa Sviana. Tapi untungnya GB tidak mau melanjutkan lagi keadaan 1 versus 1 tadi. Tapi Lord sudah muncul nih, Navi Junior dengan membawakan ke arah fighter jungler, dia cukup mandiri pastinya untuk bisa tarik ulur duluan ke arah dari Lordnya. That's why ini udah mulai berbaris ya, mengisi posisi ruang kosong di area objektif teritorial Lord. Sementara dari Cornelis pasti bersiap siaga. Begitupun juga dengan Foundir untuk megangin ke area lini-lini penting. Ini boleh kelihatin Navi Junior, sementara GB masih jaga jarak pandangnya terlebih dahulu. Dia tahu ini masih tarik ulur belaka aja dari tim Navi Junior. Iya, dan lane bawahnya untuk Alter Ego X ini lumayan keteter ya. Ada penumpukan wave minion juga dan GB gak boleh show duluan sih karena bakal jadi targeting nantinya dari Navi Junior. Sementara di take over, cicilannya ada dilanjutin sama Francisco dan Lord. Oke, Foundir juga udah mulai maju ke depan. Fab cukup berada di sorotan mata seorang Foundir dengan ada flicker yang terdengar. Lihat bagaimana sosok Francisco mampu untuk menumbangkan dan mengemas Kazemen yang buat akhirnya Kazemen tumbang menyusul. Sosok Fab yang juga harus hilang, 2 pemain harus tumbang dari tim Navi Junior yang buat akhirnya Lord kini dikuasai oleh anak-anak dari Alter Ego X. Iya, tanpa ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Navi Junior ya. Selena? Oke, masih aman harusnya dan Cornelis hanya men-screening aja. Dia nggak bakal mudah untuk ditumbangin dan lihat Selena emang kena nih. Abis rollnya, tapi apa bisa dikombinasikan sama Garotnya? Berat, pasti bakal ditangkap juga. Dan Alter Ego X, mereka boost banget nih dari segi goldnya. Dengan take over ke area dari Lord dengan, ya itu bagus banget sih. Itu bermula tadi dari Kazemen yang miss. Ya kan, dipunish lagi, Foundirnya langsung lompat juga. Di follow up dengan Fear of the Phoenix, itu dia. Langsung ya bisa menumbangkan sosok Kazemen, ke Fab juga yang secara item kalau kita lihat di sini baru Chassis Wall juga dari Fab masih berat juga untuk bisa nambahin ke area defensifnya nih all dari item. Ya, ada Radiant Armor, tapi GB-nya juga sekarang udah punya Divine Glaive. Sky Pierce yang secara stack harusnya masih belum terlalu banyak ya. Jadi eksekusinya masih belum maksimal untuk Hansa Sviana. Sementara Trinity Swift untuk Francisco udah selesai. Makanya tadi dia langsung ngejar-ngejar kan Kazemen tuh yang babak belur juga di depan. Sementara itu ada Cornelis yang sulit sekali untuk bisa dipunish. Lihat, dia leluasa banget, dia maju, dia masuk. Dan tidak ada yang benar-benar bisa langsung menangkap ke arah Cornelis. Dari segi damage-nya masih belum cukup mumpuni ya dari Navi Junior yang ngebuat Lordnya hanya ngasih gertakan belaka aja. Hanya sukses menghancurkan 1 inner turret, tapi 2 inner lainnya nih masih jadi PR buat teman-teman Alter Ego X. Dan keadaannya masih cukup tenang. Cuman kalau ngelihat dari wave mininya, di-manage bagus banget sama Alter Ego. Yap. Wah, ini serangan-serangan Abyssal Arrow juga ya cuman jadi poke aja. Karena kan secara item juga tadi bukan yang pure nyari damage ya, lebih ke glowing one terus pakai enchanted talisman juga. Walaupun memang dari secara status ya untuk enchanted talisman kan ada damage magic yang berlebih juga gitu dibanding enchanted talisman sebelumnya. Cuman kayaknya masih lumayan berat sih. Yang diincer lebih ke mananya, cooldownnya juga. Dan ini dia keadaan Selena dalam under condition berat kan. Ya, tricky. Iya susah, dia mau jadi high ground defense berat. Mau nangkap 1 juga gimana nih, Cornelis aja berat banget buat ditangkap. Dan sekarang Francisco respect pastinya dengan Rose Gold Meteor yang sudah selesai. Secara defense sih Navi emang
kurang gak sih? Belum ada, karena kalau ngomongin Guinevere juga bukan yang real defensif kan. Paling lebih ke bukan clear cepet yang diincer ya, lebih ke efek punish yang bisa dibawa juga kan. Ini momentum dari Kazemen nantinya yang bakal dimaksimalin sama Navi Junior. Itu punish kalau misalkan memang ada yang overcommit nantinya masuk ke area defensif dari Navi itu bisa dibalikin gitu. Bergelut dengan kalkulasi berarti Iya, dari karena Kazemen. kalau mau inisiasi duluan dalam keadaan tertinggal kayak gini berat. Agak Jujur susah. ya. Cuman kayaknya ada umpan kak. Ini termasuk bagian dari umpan ya. 3 pemain dari Navi udah grouping di area top lane. Tapi kalau kita lihat pintar banget sih Altrego X tahu ya Lordnya di bawah, top lane-nya mereka manage semaksimal mungkin supaya melemahkan Navi Junior. Ya itu bakal distract ya nanti untuk bagaimana lane jauh harus diantisipasi oleh Navi Junior juga. Dan ya ini Altrego X punya kesempatan lebih besar sih untuk bisa langsung secure ke arah dari Lordnya. Tapi Cornelis ini lihat udah masuk ke area belakang dari Navi Junior. Ya, Francisco masih akan menjadi damager utama dari Altrego yang untuk menyisil Lord di sana. Sementara dari Cornelis cukup babak belur. Akan coba di follow up lagi dengan Nea. Sebelah migration. Dan juga Butter Counter Kazumen bakal di cancel karena lihat Brave of the Phoenix sudah mulai aktif. Dan Deadly Catch yang mengelilingi tubuh dari Hansa Sviana yang membuat akhirnya sang junglernya tumbang begitu saja. Yang membuat akhirnya tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh tim Navi Junior. Yap. Dan juga Hansa Sviana yang tumbang masalahnya tanpa pemegang retribution. Akhirnya jadi masalah juga tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan. Targeting dari Kazemen tadi mau nangkep ke arah Foundir. Oke memang mau gangguin untuk set upper dari Altrego X. Cuman permasalahannya adalah satu, nggak ada damage yang bisa di-deliver sama Navi Junior tadi. Sampai akhirnya tidak ada lagi untuk special migration, ditangkap dan juga keberadaan dari Hansa Sviana yang langsung ke spot kena Deadly Magic. Dan akhirnya tumbang kali ini Altrego X 7.700 gold dengan bala bantuan juga Lord yang akan masuk ke area top lane. Ya, damage-nya dari Francisco tadi ngebantuin banget sih. Dan susah juga ya buat teman-teman Navi Junior tadi buat masuk. Even dia udah ngeliat Cornelis tuh udah tipis banget mau coba di-all-in kan tadi. Yep. Nah ini dengan Kazemen udah hadir kembali ya harusnya untuk Hansa Sviana juga udah spawn. Tapi akankah ada upaya lagi untuk bisa memberikan defensif dari Navi Junior karena udah mulai hancur nih satu persatu base turretnya. Tidak ada EOE dari Navi Junior, cuman dari Alter Ego X 2 wave di 2 lane yang cukup lambat masuk ngebuat akhirnya teman-teman dari Navi Junior masih bisa melakukan defensive maneuver di area high ground mereka tapi Crystal terdengar. Cornelis coba untuk mulai maju ke area depan, bakal coba untuk follow up lagi tapi Fab megangin karya tubuh dari Francisco tapi Francisco still survive meanwhile special migration dan juga Patrick Coem yang sudah mulai dibuka mengarah ke arah sosok Cornelis yang masih bertahan tapi nampaknya teman-teman dari Alter Ego X justru bisa menumbangkan karya sosok Fab yang terlalu dalam memakan damage yang dihasilkan oleh seorang GB dibalikin lagi dengan Yeji. Tapi lihat bagaimana kok sosok Foundir yang terjebak di area sosok high ground yang dimiliki oleh Navi Junior membuat akhirnya 2 pemain tumbang untuk 1. Ya Cornelis tadi dalam banget ya, dia nggak punya flicker juga dan dia nggak punya skill untuk bisa melompati ke area tembok. Dan akhirnya dipunish, Vandirnya juga ditangkap. Dan Alter Ego X mereka harus kembali menggarisbawahi bahwa damage dari Zeon ini udah lumayan kerasa loh. Dengan item yang sudah dimiliki juga bahkan Divine Glaive, Holy Crystal-nya udah selesai. Itu yang menjadi sebuah jawaban dari Navi Junior akhirnya bisa makan satu persatu pemain-pemain dari Alter Ego X. Dan buru-buru gak sih tadi? Padahal tarotnya masih ada ya. Dan mereka membuat susah gitu buat Alter Ego X maksain tim fight di high ground-nya Navi Junior. Dan ini lumayan bisa jadi salah satu hal yang bisa dilakukan Navi Junior untuk catch up. Karena kalau kita ngelihat dari gold lane, dari goldnya bedanya udah tinggal 7.000. Walaupun masih signifikan dipegang oleh Alter Ego X ya, tapi ini benar-benar risky banget sih kalau mereka terus ngasih momentum ke Navi Junior. Iya, dan itu yang ditungguin kan. Satu window yang terbuka dari Navi Junior adalah tunggu aja Alter Ego X overcommit. Dan tadi kan lumayan ya, akhirnya ada momentum yang bisa didapetin sama Navi Junior. Mereka susah sih pastinya buat kalau inisiasi duluan juga. Dan Alter Ego X walaupun mereka masih dalam keadaan unggul, mereka tetap harus menjalankan disiplinitas yang tinggi. Sabar-sabar dulu karena damage dari Zeon udah bakal jadi sebuah perkara sih jujur. Iya, apalagi mereka gak punya hero laning jauh ya dari Navi. Hero-nya benar-benar team fight oriented sih. Ini jadi satu keunggulan yang bisa dimiliki. Sedangkan wave minion di area top lane ini masih terus berangsur-angsur masuk. Dimana manajemen dari Alter Ego X cukup baik di area top sana. Siapapun yang show off, ini bakal jadi jembatan juga buat Alter Ego X masuk ke area Lord. Yap. Oke, tapi nah itu lane-nya deket lah, masih bisa dikontrol perlahan-lahan ya sama Navi Junior. Sementara itu Zeon, concentrated energy, sustainability yang dicari juga. Sama sebenarnya tadi GB juga punya concentrated.
Nah ini tinggal lihat siapa momentum yang lebih akan bisa. Oh tapi harusnya kalau kita lihat di bottom lane GB masih aman. Dia space escape-nya cepet jadinya dia bisa mainin lane jauhnya. Hit and run-nya dijalanin banget. Dan seperti biasa Francisco akan bertugas untuk nge-build dulu powernya di area Lord. Damage-nya benar-benar masif banget dari sosok Francisco. Sementara dari Navi Junior masih belum mengendurkan serangan. Ada satu sosok yang tidak terlihat ya, entah ini gameplay seperti apa, cukup beresiko sebenarnya dari Alter Ego X, tapi nampaknya Spatial Migration dan juga Patrick Koyam kembali terbuka. Di bawah lagi dengan Ria Zaman Force, ada beberapa persen dari slow effect udah masuk karena itu dari Alter Ego X, membuat akhirnya sosok Founder tumbang ditukar dengan Ria Map, dan lihat bagaimana Lordnya diamankan begitu saja oleh seorang Cornelis, walaupun shutdown double kill diamankan oleh Hansa dan ditukar balik lagi dengan adanya sosok Hansa Sviana yang harus tumbang di tangan seorang GB. Yap, itu dia pertukaran 3 untuk 2. Dan harusnya kalau misalkan Navi Junior gak ada yang tumbang, itu bakal jadi sebuah kemenangan kecil juga untuk mereka ya. Tapi ternyata last hit dari Lordnya jatuh ke tangan dari Cornelis. Dan akankah upaya dari Alter Ego X dengan hanya 2 pemain saja bisa memaksimalkan dari Lordnya? Sepertinya enggak ya, cukup berbahaya. Karena ini masih ada Kazemian dan juga Jize yang punya efek sisi. Tuh, walaupun wave minionnya udah diupayakan bagus banget dari teman-teman Alter Ego X, tapi Lord again and again masih bisa ditahan dengan sangat baik tanpa adanya pengawalan yang cukup berarti dari anak-anak Alter Ego X. Yap, dan akhirnya jadi pertukaran aja ya. Tapi ya secara rata-rata game time yang tinggi, nanti 18 menit, iya ini kita udah lihat ya. Lord Evolve, bentar lagi kita bakal sambut. Sesuai ya. Sesuai. 19 menit nih udah masalahnya. Dan memang kalau ngomongin karya tim Fight tadi cukup chaotic gak sih, Wol? Iya lumayan sih tadi Hansa Sviana dapetin poin kill. Tapi ternyata Lasita dapetin sama Cornelis juga. GB abis jalanin lane bawah, dia mau gunting dari belakang kan. Dan dia juga sebenarnya jadi satu sosok teror yang mengerikan. Cuman ya Navi bisa di take dari 2 playernya. Akhirnya ya equal lagi, tenang lagi. Tapi untuk Alter Ego tetap mereka punya keunggulan yang lebih banyak. Tentunya dengan 2 base turret yang hancur nih. Bottom lane-nya bisa dimainin nanti sama GB. Masalahnya Lordnya belum pindah tempat juga ya. Jadi benar-benar perlu diperhatikan siapa nih nanti yang bakal diutus sama Navi Junior buat nge-clear area bawah. Buat bisa nge-face sosok siapapun yang bakal dimainin sama Alter Ego X buat manjangin di bottom lane. Especially dari tadi emang GB juga. Dan dengan adanya sosok Cize, ini bertugas. Tapi dia tetap bakal bertugas buat nerangin mapnya Navi sih. Nah kayak gini-gini, cicil ya kan. Nah Wishing Lantern tadi soalnya harusnya udah selesai buat Jize. Tapi GB nih deg-degan banget. Ih takut banget, tapi harusnya GB masih mencari. Aduh Zeon, happy birthday Kak Zeon. Dia belum mau wow, itu dia langsung dibawa lagi dengan adanya Deadly Magic. Tapi lihat bagaimana Zeon masih bisa bertahan. Dan bahkan GB kali ini sudah mulai dikepung beriringan dengan dia Lord Evil. Oh no, Immortality terbawa dalam tubuh GB dipecahkan, masih ada Winter Crown. Tapi lihat bagaimana GB still survive karena shutdown. Disekir begitu saya dengan ya last hit Synchro Vision yang dimiliki oleh sosok Zeon. 2 pemain akhirnya tumbang dari Alter Ego X. Itu dia shield effect, dash ability yang langsung akhirnya membuat satu buah camping moment dari GB tidak berhasil. 2 pemain hilang dari Alter Ego X tanpa ada pertukaran yang bisa dilakukan juga oleh mereka. Membuka kesempatan untuk Lord Evolve ini bisa didapatkan oleh Navi Junior. Aduh PR banget masalahnya Lord Evolve. Itu bener-bener hit or miss banget sih. Dia recall berapa kali? Recall gak jadi, recall gak jadi. Memang nunggu orang kan, tapi yang keluar tadi Zeon, dia punya shield tadi kan. Terus langsung ditangkap dan akhirnya ini akan menjadi free Lord harusnya bagi Navi Junior. Wah, sekalinya dapat Lord langsung ke area Lord Evolve dan kita akan lihat se-impact apa Lord Evolve yang akan diamankan oleh teman-teman dari Navi Junior karena setelah hilangnya 2 player dari Alter Ego cuma sibuk bersih-bersih aja. Yap, dan ini dia item yang udah jadi semua harusnya ya. Bahkan Oracle jadi sebuah jawaban untuk nyari Regennya lagi nih dari Zeon ya. Dia tahu dia yang ditarget. Wah, Jize punya Holy Crystal. Poke damage-nya udah gak main-main. Walaupun ya sebenarnya untuk Francisco ini udah full item juga, dia udah nyeker ya. Ditambah dengan adanya Wind of Nature, mungkin untuk bisa menghindari damage dari Hansa Sviana. Tapi tidak dengan Jize dan Zeon. Mungkin Immortal atau Winter Crown itu bisa jadi sebuah jawaban juga nanti kalau memang mau diganti. Karena kalau ngomongin Immortal sama Winter Crown buat GB ini udah delay ya. Tadi udah kepake, kita lihat tinggal sisa beberapa detik lagi nih. Sementara dari Navi Junior
udah mengoptimalkan power dari Lord Evolve dengan pasukan-pasukan wave mininya untuk hancurin satu persatu. Akhirnya tuh outer middle turret hilang di menit 20-an. Cukup keras juga nih pertahanan dari Altrigo di mid lane. Ya. Oke, tapi tadi Immortal untuk Hansa Sviana. Bottom lane Lord Evolve ini loh yang jadi permasalahan buat Altrigo X. 7.000 gold, udah ketarik nih. Cashback bahkan buat Navi Junior. Oke, tapi seenggaknya ada Kari lah ya buat bisa ngebantuin clear Lordnya secara cepat. Cuman ini dari tadi di teror-teror nih sama Abyssal Arrow yang dimiliki oleh Jize. Oh, Picker. Oh, GB. Alright, itu dia GB mengunci dari Hansa Sviana memberikan sedikit trigger agar Navi Junior tidak berkumpul di area Lord Evolve sehingga akhirnya Alter Ego X masih bisa mengclear area di area sisi bottom lane tapi tetap jadi bounce back buat Navi Junior karena satu desa mereka ambil. Ya itu juga akhirnya jadi seimbang kan untuk Super Wave Minion yang akan hadir di arah bawah. Tapi tadi 1v1 ngeri banget ya, Hansa Sviana dia langsung kabur kan. Dia langsung berhasil melarikan diri juga atas 1v1-nya, GB-nya juga selamat. Dan kali ini keadaan kembali netral. Tapi ini jadi warning buat Altrigo X sih. Mereka yang udah unggul dari awal, bahkan tadi sampai 7.000, ini udah dikejar. Ya walaupun secara itemization harusnya udah sama-sama lengkap ya. Cuman ini jadi pertanda aja bahwa Navi Junior punya momentum untuk bisa balikin keadaan. Jadi sign ya Altrigo X harus aware, nggak boleh sampai miscalculate lagi karena kali ini goldnya bedanya udah super tipis ya. Menit 23 ini kayaknya udah nggak ngomongin gold nggak sih? Ngomongin soal momentum ya. Yes, dan juga nantinya untuk perebutan Lord Evolve yang selanjutnya, teamfight bakal lebih dicari Zeon. Wah, Lordnya sudah mulai muncul tapi nampaknya di area bottom lane ada yang mengundang ada peperangan Hansa Sviana tumbang di tangan GB untuk kesekian kalinya dan bagaimana Synchro bisa masuk ke area tubuh dari sang Godland Francisco down double kill diamankan begitu saja oleh sang jungler dan juga sosok Azaman yang harus hilang di tangan seorang Foundir. 3 player down untuk 1 player saja. Harusnya ini gak bakal Lord sih untuk Altrigo X. Mereka tahu hanya dengan menyisakan Jize dan Feb ini bakal susah untuk bisa mempertahankan high ground dari Navi Junior. Mereka bakal kawal satu Super Wave Minion di arah tengah. Wow, makanya akan menjadi momen endgame untuk anak-anak dari Altrigo X. Karena lihat bagaimana sosok dari Jize harus bisa mundur ke area belakang terlebih dahulu setelah digitari dengan area dan Magic yang dikeluarkan oleh seorang GB. Meanwhile, the Winter Crown yang diaktifkan begitu saja dari seorang Feb. Tapi Jize still making a outplay di area high ground jadi milik dari Navi Junior. Dan lihat bagaimana Immortality terbalut dalam tubuh Pep, dipecahkan. Masih ada satu hentakan dari Wave Minion sudah mulai masuk ke area high ground. Jize one man standing masih coba untuk mulai berusaha. Shutdown diamankan tapi satu hit terakhir bisa dimaksimalkan. Altrigo X take the game 1. Yes, ya walaupun hampir tercomeback tapi itu dia sebuah keputusan conceal play yang akhirnya nabrak menuju ke Zeon. Hansa Sviana juga yang kena target dari GB. Dan akhirnya ngebuat dari Altrigo X tetap bisa mendapatkan kemenangan setelah early yang sudah mereka dapatkan juga. Wow. Tapi lihat Selena di high ground defense. Ya. Apa yang bisa dilakukan selain kayak tadi? Berat sih. Susah, clearnya nggak bisa terlalu cepat juga. Dan akhirnya sekali ke shutdown itu menjadi akhir dan ini lumayan jadi tamparan keras buat Navi sih. Mereka bawa hero-hero mahal nih, Popheus, Guinevere, Haritsuyo. Dan di game yang dimana mereka tidak mendapatkan kemenangan. Oleh kedua belah tim tetap happy sih dari Altrigo X. Cuman penasaran sama setup gameplay ya, gimana Navi dengan Valirnya, Glue-nya ini juga bisa mengacak-acak formasi dari Altrigo X. Aslinya ya, karena Valir dengan Burst Fireball, Continuous juga nantinya ada efek stun. Terus Searing Torrent juga bakal bisa ngeganggu inisiasi. Dan seenggaknya Valir ini akan sedikit meredam bagaimana agresivitas dari Chow. Kalau Chow masuk-masuk ke jungle, udah poke aja terus-terusan juga dengan durability yang sebenarnya juga nggak terlalu tinggi kan biasanya di awal-awal. Poke aja terus. Poke adalah kunci ya. 1 agregat poin sudah diamankan oleh Altrigo X. So, we'll see untuk di game yang kedua ini akan ada penyamaan kedudukan nggak? Kalau biasanya kalau ngeliat tim Navi ini tipikal yang ngotot dan ada penyamaan kedudukan ya. Apakah itu akan diberikan oleh Altrigo X? So, without any further ado, let's get jump to the Land of Dawn and here we go. Here we go. Akan menjadi seperti apa jalannya game yang kedua ini ya? Karena secara asuransi late game juga untuk Navi Junior mereka punya Moskov di sana. Oke, pick off yang bakal coba untuk dijalanin nantinya oleh Cornelis. Tapi Gazeman tiba-tiba pagi-pagi udah kecicil nih HP-nya. Nah kan, kena sentuhan-sentuhan jahat nih Vexana. Yes, itu dia ya. Langsung hilang begitu saja.
Cukup mengganggu gerakan-gerakan early yang bisa dibawakan oleh Kazemen di sana. Sementara di area top lane masih kondusif lah ini ya. Zeon dan juga Francisco di pagi hari. Di bawah di grouping as usual karena memang tipikal mau ngarah ke area turtle dan secara emblem build nih. Ya, emblem build-nya emblem marksman yang udah mulai laris manis sekarang untuk Leomord terutama, tapi masalahnya Kazemennya udah mulai dicicil-cicil lagi nih. Jizenya sekarat. Lumayan ya ditendang-tendang tipis-tipis. Ini early yang rusuh banget jujur dari Alter Ego X. Jize sama Kazemen dari tadi babak belur sih. Dan nampaknya Kazemen kali ini bakal coba untuk mulai mundur terlebih dahulu ya dengan Patrick dan anak-anaknya terlalu ringkih ketika berhadapan dengan ya Cornelis Chow yang tipikal early fight juga dan Fadli dengan poking-pokingannya. Yep. Ini akan ada di objektif teritorial Turtle yang kita dilihat dari point of view yang cukup luas lagi karena Turtle yang pertama sudah mulai hadir. Cornelis take action di area bottom lane untuk mencari informasi. Ada 3 player dari Navi yang grouping di bawah. Foundira udah level 4 loh. Itu menjadi sebuah masalah juga. Kazemen tertahan di level 2, nggak akan ada grab-grab dan Barbiel. Oke, itu dia. Udah mulai coba untuk dibuka begitu saja, tapi nampaknya GB last hit yang bakal coba-coba dimaksimalkan dengan adanya damage dari seorang Feb. Tapi pertukarannya tidak begitu adil ketika jungler ditukar dengan adanya sosok Kazemen, sang roamer dari teman-teman Navi Junior dan keuntungan diamankan oleh tim Navi Junior. Iya, dan targeting langsung ke arah GB itu jadi penting banget ya. GB tadi masih coba untuk peruntungannya masuk ke dengan special migration ke area dari Turtle. Cuma ternyata masih belum berhasil dan GB pun harus tumbang. Menjadi keadaan yang netral lagi untuk keduanya. Walaupun tadi early-nya sempat dipegang goldnya tipis-tipis sama Alter Ego X. Tapi dengan perolehan Turtle tersebut ngebuat dari Navi ini juga menyusul ya. Dan mempersempit gap-nya. Seperti biasa nih ya, early yang seimbang dari kedua belah tim. Jual beli serangannya dapet banget. Dari Navinya juga dia sigap banget untuk memulihkan perekonomian. Sementara top lane ini masih benar-benar belum diajak ya. God lane-nya masih sibuk buat 1v1 tipis-tipis aja terlebih dahulu. Benar-benar belum ada gerakan yang cukup signifikan. Dan Blazing Duet hanya untuk pukul mundur Zeon aja dia dapat. Iya, sembari ngambil scavenger crab tadi ya. Dapat deh scavenger crab-nya lumayan pastinya buat tabungan lagi dari Francisco. Sementara itu GB nggak akan terlalu leluasa sih. Dia kena tempel-tempel dari Kazemen yang sekarang juga udah level 4. Berarti timing nantinya untuk Curse Blast dari Fadli tepat waktu di saat ada split-split dari Kazemen. Yes, ini udah bisa dikembangkan ya. Masalahnya Navi Junior juga dari segi gold bedanya cuma tipis doang. 27 detik menuju Turtle yang benar-benar nggak produktif. Nggak ada gerakan-gerakan. Cornelis yang di awalnya juga cukup aktif ini udah nurunin temponya. Iya, karena udah Kazemen udah bisa tangkep ya. Terus juga Jize kan cicilan-cicilan burst fireball-nya akan mengganggu, bakal ngebuat dari Cornelisnya nggak leluasa. Tapi ya ini ya tetap ada screening dan Wave Dragon langsung ditendang gitu aja dengan adanya serangan yang dimaksimalkan. Tapi nampaknya Kazemen still survive dengan ada flicker for defensive. Sementara itu Feb bakal coba follow up dengan Nia Flicker untuk offensive. Tapi kali ini dari Navi Junior disusul lagi dengan Nia Jize yang gak bisa berkutik di depan seorang Foundir. Begitupun juga ada Francisco datang dengan Nia Blazing 2 jam mengarah ke area satu member dari tim Navi Junior di Hansas. Kiana one last hit tidak bisa bergerak banyak. Sehingga menyusul 2 rekannya yang hilang. Yang membuat akhirnya ada pertukaran tidak begitu adil untuk Navi Junior. Harusnya ya Hansas Piananya tumbang, Turtle didapetin dan teamfight-nya gak berhenti. Oke, masih berlanjut. Lihat bagaimana ada tendangan again and again mengarah ke Kazemen. Ditunggangi begitu saja dari sosok Cornelis. Masih bisa bertahan, tidak ada serangan dari Fadli. Masih coba untuk mulai memantau tapi nampaknya dari Cornelis kali ini harus hilang terkena last hit dari seorang Feb. Sementara itu Feb tidak bisa melarikan diri, tidak ada flicker yang dia miliki. Coba untuk mulai bertarung sekuat tenaga tapi shutdown harus dia dapatkan di area objektif river. Wah itu panjang banget loh dari setup Turtle sampai Turtle udah habis sampai Turtle-nya udah pindah ke atas lagi. Mereka masih team fight. Dan ya akhirnya menjadi jual beli serangan. Hansas Viananya juga tadi sempat mau backup. Sampai Cornelis sudah 2 kali di Wave Dragon. Itu teamfightnya belum selesai. Kazemen lagi. Korban yang sama ya. Iya. Lucu banget gak sih pas ditendang? Gak kuat Patrick ditendangnya itu. Tapi kalau dari item nih ini masih tipis-tipis sih. Ya karena masih awal juga ya. Modalnya sama-sama dengan membawa ke arah Glowing One juga untuk kedua belah mid laner. Dan seharusnya mungkin kalau untuk Jize bisa geser ke Enchanted Talisman. Atau nanti juga untuk Ice Queen One. Itu kayaknya kalau ngeliat dari Valir
lebih ke situ ya untuk itemizationnya. Sementara prioritasnya dari Francisco, tapi Hansa Sviana. Wah, itu dia terkena gerakan tiba-tiba dari GB, Special Migration dan juga Valdrico yang mengunci karya sosok jungler yang harus tumbang 2 kali. Sementara Kazemen hanya menunggangi belaka tapi nggak mampu untuk membawa teman-temannya memberikan follow up sehingga tidak ada pertukaran dari hilangnya sang jungler. Gak ada sama sekali ya, gak bisa di trade untuk Navi Junior. Memang tadi Kazemen udah bisa menangkap ke arah GB-nya, cuman kayak backupan yang dilakukan sama Alter Ego X juga ngebuat dari tangkapannya Kazemen gak bisa di follow up lebih jauh lagi. Oke, dan pressure kembali terlihat kali ini dipegang oleh Alter Ego X. Top lane-nya tetap didorong dan Kazemen tidak akan terlalu leluasa nih. Cicilan demi cicilan lagi kah akan menjadi target dari Cornelis? Tahan dulu kayaknya Dwarf Dragon-nya karena mau ini nih kontes di Turtle. Yes, dengan adanya Turtle, fokus dari Alter Ego X akan mengarah tapi Cornelis as usual akan mengunci garda terdepan dari Navi Junior. Kazemen dijauhkan tapi Turtle masih ditarik ulur gitu aja. Sementara dari area Zeon lebih memilih untuk nyebrangin aja, dia farming. Sementara itu ada Babel yang sudah mulai dipanggil begitu saja. Pantus Swiss sudah mulai mengarah tapi nampaknya dari Cornelis kali ini masih bisa flicker for defense. Sementara Grab sudah mulai mengarah ke area Founder yang masih bisa bertahan. Turtle diamankan dengan adanya Retribution Chang on point coming from GB. Tapi lihat bagaimana sosok Kazemen yang didirect begitu jauh dari kawanannya membuat akhirnya 2 member. Dan again melibatkan karya sosok Hans Asviana. Iya, Hans Asviananya ketangkap lagi dan lagi ya. Alter Ego X mereka berhasil untuk bisa mendapatkan berbagai macam keuntungan ya, walaupun sedikit ada yang lepas ya di bottom lane. Zeon tadi Spirit of Destruction-nya memang connect tapi memutuskan untuk tidak join the fight karena cukup berbahaya juga. Secara item harusnya juga masih belum mumpuni ya untuk menjadi sosok eksekutor, jadi lebih cari yang pasti-pasti aja, yaitu altar bottom turret yang udah didorong sama Zeonnya. Tapi mirroringnya cepat juga ya, perbedaan 3.000 gold. Ini mahal buat teman-teman dari Navi Junior dan kupikir dengan ada power dari GZ ini lumayan bisa nge-setup mundur loh. Tapi malah justru grab-grab dari Kazemen nih ya udah mulai menunggangi arah Francisco terlalu dalam. Kayaknya bakal lagi-lagi menjadi metaka. Francisco still survive. Wah, dan bahkan dia ambil gitu aja dengan dia sang jungler di area top lane. Wow, itu bahkan tadi dia langsung buka Blazing Duet dengan backup-an ditarik ke dalam turret. Dan akhirnya Francisco-nya selamat dengan Battle Mirror Image yang dia punya. Karena GZ sebenarnya bisa ganggu tadi seperti yang Cipi bilang ke arah dari pemain-pemain Alter Ego X. Cuman di team fight dia ketempelan lapu-lapu. Lapu-lapu yang bisa imun juga gitu loh. Siring Torrent gak jadi jawaban pasti untuk GZ bisa selamat. Itu dari tadi yang nempelin tuh Founder. Asli, jadi kayak efektivitasnya benar-benar keganggu banget sih. Ditambah lagi GB-nya juga dengan adanya gerakan-gerakan dari Cornelis gini juga jadi leluasa ya buat in and out. Especially Francisco juga. Bahkan upaya tadi zoning out dari Kazemen aja dia yang tumbang ya. Yap, dan GB leluasa banget ya buat dapetin targeting siapa nih. Karena yang Purify kan cuma Zeon. Dan Zeon dari tadi belum ada di team fight. Dan yang bisa trigger Purify jadi banyak nih. Bisa gantian, bisa Cornelis, bisa Fadli, bisa GB. Pilih mana? Purify cuma 1, yang trigger 3. Dari tadi korbannya Hans lagi. Yang gak punya Purif ya. Iya, Hans Asviana memang dia bisa naik kuda kan. Tapi susah. Cuman susah, dia gak imun juga. Dan ini juga udah nurunin credible dari power Lord yang udah mulai muncul juga tentunya untuk Navi Junior. Walaupun kali ini Special Migration juga Valdrico lagi mengarah ke area Kazemen yang langsung tumbang di kali keempat. Meanwhile, Blazing Duet dari Francisco mengusir mundur pemain-pemain dari Navi Junior. Buat akhirnya Hans Asviana harus tumbang juga di kali keempat. Walaupun ada pertekaran dari GZ mengarah ke area Francisco. Tapi 4 pemain dari Alter Ego X masih belum tinggal diam. Pep masih bisa melarikan diri tapi Lord Key ini terbuka lebar untuk GB dan kawan-kawan. Ya, dan Zeon kembali memutuskan untuk dapetin, wah bahkan Holy Defense bawah ke trigger nih. Iya, Lordnya harusnya masih menjadi milik dari Alter Ego X. Pertukaran yang worth pastinya dengan kalkulasi. Jangan lupa ini adalah Flying Cloud. Abis spawn itu bisa cepat menjangkau ke pertengahan lane of down. Itu kadang yang masih ada beberapa miskalkulasi di hal tersebut gitu loh. Sampai udah ada lagi gitu di situ. Makanya ini benar-benar perlu diperhatikan. Tapi sementara itu kalau kita lihat sebenarnya sampai di Lord muncul tengahnya masih kuat banget ya. Kuat banget, itu yang harus dipertahanin juga ya, penting. Tapi penalty zone buat defensif sepertinya tadi untuk Feb. Dan kita bakal intip sedikit dari instant replay nih. Semua targeting dilakukan ya. Kazemen lagi-lagi jadi korban. Ditendang, dikenain special migration, Blazing Duetnya terganggu dengan burst fireball tadi kan. Akhirnya satu persatu pemain-pemain dari Navi dipecah belah dan diabsen sama Alter Ego X.
Karena teamfight-nya selalu timpang sih, 4 versus 5 karena Zeonnya lebih fokus untuk dapetin yang pasti-pasti aja ya kayak turret-turret tadi yang dia dapetin di bawah. Iya, masalahnya dia mau ikut teamfight juga masih tetap kurang damage ya. Walaupun Trinity udah selesai loh. Iya, itu dia makanya. Dari segi Navi Junior benar-benar cukup dilematis ya. Iya, tapi tetap harus bantu teamfight kayaknya deh. Karena damage-nya kurang banget kan. Terus juga Francisco udah selesai, Swift Trinity kayaknya item keempatnya akan menuju ke arah satu buah Winter Crown. Blazing Duet Winter nantinya. Ya. Dan juga bisa terhindar dari efek grab-grab dari Gazman-nya. GB aja udah mau item ketiga, Winter Crown dia item kedua ya. Sementara kayak Hansa Sviana masih berjibaku buat nge-build item setelah War X di sana. Dan Lord ini bakal jadi Lord yang bisa di-clear cepat karena ya nggak mau terlalu ngambil resiko banyak sih dari Alter Ego X. Ya pasti Lord pertama juga ya, masih cukup ditahan dengan mudah oleh Navi Junior. Cuman GB udah jadi juga nih untuk bagaimana Queen Swing memperkuat dirinya. Oh, inisiasi. Oke, bakal dimajuin begitu saja. Babel kembali terpanggil, Cornelis bakal megangin kaki dari Hansa Sviana. Meanwhile, di tengah-tengah pertempuran Alter Ego X mampu untuk menumbangkan karya Feb. Dengan adanya sosok Foundir yang maju ke depan, Blazing Duet dari Francisco di-grab gitu saja dengan ya Kazeman yang maju ke depan. Beberapa hit terakhir, tapi Francisco masih coba untuk melawan walaupun akhirnya ada dua pemain dari Alter Ego X yang harus tumbang dari teamfight tersebut. Yes, 2 tukar 1 ya. Akhirnya menjadi sebuah celah untuk Navi Junior bisa mendapatkan keuntungan mereka juga. Cornelis yang ditangkap, Francisco tadi yang kena target dari grab-grab karena tadi Winter Crown-nya belum selesai. Jadi dia nggak bisa lepas dari Kazeman-nya. Sementara Zeon yang udah mulai menorehkan sebuah assist. Nah ini pentingnya juga untuk continuous damage ada di satu buat teamfight. Wah, mundur lagi. Oke, dibalikin dengan dia dua Dragon. Berkumpul sudah teman-teman dari Alter Ego X. Pasang migrasan power queen dan bahkan tadi udah ada satu gerakan lagi yang bakal dimaksimalkan Navi Junior. Kazeman last hit-nya diambil begitu saja oleh seorang Foundir terjebak. Dengan adanya spin yang juga dimaksimalkan yang buat akhirnya dua pemain tumbang ditukar dengan dia dua member dari tim Navi Junior. Iya ini Hansa Sviana kayaknya dia juga lupa dia ada Flying Cloud yang akhirnya bener-bener Cloud terbang gitu loh di depan muka dia tadi di area yang cukup dalam juga dan akhirnya menjadi pertukaran yang cukup adil untuk keduanya. Sang jungler bertukar nyawa. Foundir tadi udah langsung targeting yang ke arah belakang akhirnya bisa dipunish juga. Dan akhirnya Lord tidak akan langsung terburu-buru di setup oleh masing-masing tim. Ya, terlalu high risk ya, ini masih coba farming dulu aja. Cuman ini udah mulai harus hati-hati berarti ya, Zeonnya udah ikut terlibat. Betul, itu yang perlu di aware sama Alter Ego X. Zeonnya udah join the fight dengan item yang udah mumpuni juga kan. Dan bahkan sekarang udah punya Wind of Nature kalau misalkan nanti ada 1v1 bersama dengan Francisco. Damage-nya sih cepet banget ya. Hansa Sviana dalam perjalanan, udah ada Foundir yang maju ke depan dan lihat bagaimana Hans datang tepat waktu. Lordnya diamankan gitu saja oleh tim Navi Junior walaupun ditukar dengan ya Kazeman yang hilang. Foundir maju ke depan, Cornelis juga bakal coba untuk mulai menzoning beberapa pemain dari Navi Junior. Zeon masih bisa menjaga karya dirinya. Lihat bagaimana teman-teman dari Alter Ego X mampu untuk mengamankan dua player dengan ya double kill yang keluar dari seorang Francisco. Iya, Lord tukar 2 nyawa, harusnya ini akan menjadi Lord yang bisa ditahan sama Alter Ego X gak terlalu jauh juga ya. Jadi so-so aja gitu loh pertukarannya, nggak bisa dikomit juga tapi wow. Oh my god, GZ menyusul dua rekannya tapi Zeon membalikan dan bahkan mengunci sosok Cornelis. Lihat bagaimana Lord di-clear dengan sangat cepat oleh anak-anak dari Alter Ego X. Yap, itu tertangkap GZ tapi Cornelis yang menjadi pertukaran tapi tetap sih harusnya ini masih menjadi sebuah keuntungan buat Alter Ego X juga. Mereka dapetin team fight-nya, menangin team fight-nya. Dan akhirnya membuat dari Lord yang diupayakan sama Navi Junior tidak bisa dikawal lebih jauh. Nah ini bot laner dua-duanya udah mulai bersinar harusnya. Menjadi titik tumpu terutama untuk Navi Junior sih. Ini Zeonnya yang bakal jadi penting banget. Dan mungkin targeting dari Alter Ego X bisa ke Zeon sekarang. Karena dari tadi beda Kazeman ya. Iya, Kazemannya kemakan terus dan masalahnya Kazemannya udah bisa kunci Francisco. Beberapa momen grab-grabnya tuh selalu ke Francisco. Yap, dan mungkin ini bakal jadi sebuah consideration lagi karena Winter Crown-nya dari Francisco udah selesai. Itu dia. Menjadi yang cukup penting biar nantinya Blazing Duet gak ke cancel. Terus juga kalau misalkan kan tangkap grab-grab dia bisa lepas. Sementara itu Ice Queen 1 dari GZ-nya juga udah selesai nih. Bakal memberikan efek slow tambahan juga. Ngebuat frontliner dari Alter Ego X merasa tidak nyaman. Ya kan, kena stun, kena efek slow, kena bakar ya semua. Meriang dia. Semua terkena tapi yap itu dia dari Kazeman masih ngasih ancaman gitu aja.
Sementara belum ada yang diutus untuk mengarah ke area clear dari wave mid ini. Apakah akan terulang kembali di rumput yang sama? Waduh, itu ini ya rumput favorit GB ya. Kita nobatkan rumput GB ini buat Alter Ego X. Di situ lagi loh dia. Terulang lagi kah? Iya, dia kayaknya bakal nungguin Zeonnya buat mainin lane jauh sih. Cuman kayak itu udah yang dilakukan di game pertama tadi. Harusnya udah ada awareness yang lebih lagi dari Navi Junior. Sehingga tidak ada perjalanan dari Zeon, dari Factor, Flicker, aduh mahal banget dari Foundir. Yang dimana di 30 detikan lagi ya menuju Lord yang selanjutnya. Iya, oke. Tidak akan ada targeting langsung ke belakang harusnya untuk Foundir. Karena flickernya juga nggak ada. Nah ini yang harus dipikirin nih. Kadang kalau udah kena Valir gitu bisa masuk gak bisa pulang. Ya karena apalagi kalau berfireball on point. Oke, tapi cukup tenang kali ini dari keduanya untuk menunggu next Lord akan muncul. Tapi players gold by Todak, Zeon dan juga Francisco mengejar nih. 12.000 udah imbang sebenarnya. Cuman KDA dari Zeon nih yang lumayan terjaga juga. Iya. 3-0-1 dan belum tershutdown sama sekali. Itu 2 wave ya di bawah ya. Zeonnya udah show off, Lordnya pas banget udah muncul, dimulai duluan sama Alter Ego X. Tapi dari tim Navi Junior ini udah mulai beberapa pemain grouping. Sudah mulai dipanggil Gabriel yang maju ke depan. Altizone mengarahkan beberapa main. Winter Crown juga udah mulai diaktifkan. Begitu saja dilihat bagaimana Foundry Clan dan juga Special Migration mengarahkan beberapa member dari Navi Junior buat Hansel Subiana tumbang bersama dengan yang Fab Kazeman. Terjebak di ruang lingkup yang tidak begitu baik untuk bisa melarikan diri buat akhirnya 3 pemain dari Navi Junior tumbang untuk nothing. Wah itu walaupun sebenarnya tadi udah miss ya untuk special migration-nya. Tapi ternyata di follow up dengan penalty zone masih sempat pilot requiem dari buat dari Alter Ego X. Mereka mendapatkan banyak banget poin kill untuk pemain-pemain dari Navi Junior. Fadli tadi kena tangkap, tapi dia langsung flicker menuju ke area dari turretnya. Lepas di situ dipegangin lagi dan akhirnya menjadi momentum untuk Alter Ego X. Mereka nunggu 18-10 harusnya. Oh nunggu Lord Evolve juga, ya kan? Oh apakah akan tetap 18-10? Ya, enggak ya. Keluar dong Lordnya langsung nih. Langsung keluar, oke, tapi Nah, Lord di atas. iya diamankan sama Alter Ego X, tapi itu bener-bener chaotic banget sih yang agak susah buat bisa di manage sama Navi. Karena kayak keputusan mereka Hansnya buka Gabriel langsung direaksi dengan timpat kan. Ya itu kan nggak bisa kemana-mana ya, nggak imun kan walaupun naik kuda. Oke, tapi Lordnya yang langsung spawn ya, aku pikir bakal diambil di atas detik 10 biar nanti munculnya di detik 40. Tapi ya gak perlu nunggu waktu lama lagi sih, Alter Ego X lagi prima-primanya nih, hype yang lagi mereka jaga juga. Dan Lord Evolve kembali lagi kita saksikan untuk menuju game yang kedua nih. Untuk Alter Ego X, inisiasi seperti apa lagi yang akan bisa mereka lakukan dan Navi Junior ngandelin Fab untuk bisa cari momentum. Ya, secara high ground lagi-lagi Navi Junior nggak yang cukup mumpuni juga ya. Cuman masalahnya yang perlu diperhatikan adalah dua Dragon dari Cornelis yang sudah mengunci sosok Fab XP lane dari Navi Junior langsung tumbang menjadi korban pertama, menyisakan 4 pemain saja. Di follow up lagi dengan pemain-pemain dari Alter Ego sudah mulai mengitari karena high ground defensif yang dimiliki Foundir. Nyaris menyusul sosok XP lane dari Navi Junior, tapi nampaknya Navi kali ini masih coba untuk memberikan perlawanan dan mengusir mundur pemain-pemain dari Alter Ego X. Oke, Fab memang tumbang dan juga satu buah base turret top lane yang dihancurkan oleh Navi Junior. Tapi Alter Ego X mereka pelan-pelan. Nah mereka nggak mau terlalu overcommit lagi. Tapi bakal membangun serangan sekarang. Cornelis maju ke depan dua Dragon tapi malah justru mengundang bisa mengeliminasi nyawanya dan Hansel juga ditukar blessing duet dan juga Winter Crown diaktifkan begitu saja oleh Francisco yang masih bisa mundur dengan Battle Mirror Image Meanwhile GB gak bisa berkutik banyak dan lagi-lagi memberikan panggung untuk Zeon bisa mengarah karena dirinya 3 player akhirnya tumbang dari Alter Ego X. Yap, dan itu tadi upaya dari Cornelis yang dimana dia low HP kan. Akhirnya tadi dua The Dragon-nya gak bisa kena tendangan ketiga. Pas udah lagi tenang sekali dia tumbang juga. GB didapetin. Dan Francisco tadi ganti item yang cepet ya. Dia Blazing Duet Winter langsung ganti ke Immortal juga. Dan akhirnya ngebuat kali ini dari Alter Ego X memang dapetin base turret dari bottom lane tapi satu persatu udah dimakan juga. Nah ini Cornelisnya tumbang kan, tadi dia low HP banget juga. Nah Winter Crown ganti Imo, Blazing Duet di depan dan juga kebetulan Zeonnya Wind of Nature. Jadinya tadi damage dari Francisco untuk menuju ke arah Zeon gak maksimal. Miskom juga kali ya, kayak mereka buru-buru banget sih. Semua mata ke Zeon tapi Zeonnya masih di full damage, full HP juga.
Tapi ya sekarang wah Navi Junior mereka punya kesempatan buat langsung take over karena ada Lord-nya. Ya, lihat damage yang dihasilkan oleh Zeon dan kawan-kawan dari Navi Junior. Sementara dari Alter Ego X berusaha untuk memasuki teritorial Lord yang sedang tapi Zeon save the day. Lordnya diamankan itu saja tim Navi Junior. Dan bahkan kali ini Feb masih bisa flicker for defensive ke area belakang. Sementara itu Cornelis tampaknya harus tumbang. Akan menyusul rekannya kali Foundir karena begitu low HP di tangan seorang Kazaman. Dan bahkan kali ini ditukar lagi dengan ya Kazaman yang tergolong dari kawan Francisco yang mengunci karena Hasan Sviana yang di kali ke-8 dan godlike moment dari seorang Francisco double kill di secure begitu saja oleh sang godlane dari Alter Ego X. Yes, dan menjaga kembali bagaimana teritori mid lane Lord. Akankah dibiarkan? Mencoba untuk one straight push dengan satu wave minion di arah tengah. Alter Ego X, mereka akan mendobrak dua pemain dari Navi Junior. Wow, mereka ambil resikonya. Satu base turret bisa dihancurkan, Feb dan juga GZ ternyata dibiarkan untuk mundur karena wave minion juga langsung berangsur masuk. Tapi tampaknya Fadli tidak bisa berkutik dengan penalty zones yang dibuka oleh seorang Feb. Iya ini Lord Evolve-nya tahan banget ya di bottom lane. Mereka harus segera clear sih, terutama kan masih ada Francisco yang punya damage juga. Cuman lihat waktu spawn dari kedua belah player nih. Fadli udah 41 detik ya. Ini udah lama dan kita dibawa lagi ke arah late game. Lord Evolve lagi dan lagi yang tidak bisa dimaksimalkan oleh Navi Junior. Sehingga akhirnya keadaan kembali netral. Tapi Navi Junior mereka punya PR besar. Untuk hancurnya 3 base turret milik mereka. Oh iya ya. Iya, paling PR di Zeon nih kerjanya jadi lebih ekstra aja. Memang bisa split push, bisa mainin lane jauh. Cuman kalau misalkan nantinya harus join the fight, ada persyaratan Spear of Destruction kena itu loh yang jadi PR. Ya, itu cukup fleksibel ya kalau ngomongin resource satu. Tapi nampaknya Navi Junior melawan dua mid lane turret dari tim Alter Ego X. Cepat banget sih, setelah dia tumbang muncul lagi ke mid hilang langsung. Wah ini kunciannya di Zeon sih jujur. Iya. Dari tadi dia yang bisa jawab untuk bagaimana prolong team fight bisa berjalan untuk Navi Junior juga. Damage-nya udah gak main-main. Dan sekarang semua farmingan harusnya udah akan dikasih buat Zeon. Tapi kalau Zeonnya tumbang, nah ini bakal jadi sebuah masalah juga. Hasklau bahkan nyari sustainability pastinya untuk Zeon dari segi lifestyle yang bisa diciptakan juga. Sementara itu udah lepas sepatu untuk Francisco, lebih respect ke arah Rose Gold Meteor ya. Karena dari tadi dia kena GZ juga cicilan yang mengerikan. Holy Crystal bahkan untuk Fadli udah beres. Wah GB-nya punya Blockwing ya. Kupikir dia bakal lebih ke item defense lagi. Tapi ternyata dia nyari damage dan juga shieldnya dari Blockwing. Udah full item lagi-lagi masuk ke 23 menit. Belum ada titik terang yang cukup signifikan. Bahkan keadaan cukup membalance ya. Ini goldnya bedanya tipis banget. Dan perebutan Lord Evolve yang ketiga. GB memulai serangan dengan Rian Spatial Migration dan juga Patrick yang maju ke depan. Penalty zone dari seorang Feb mengunci Francisco. Dan juga Arya Wintercrown yang ditekan begitu saja oleh seorang Fadli. Low HP meanwhile the grab yang sudah mulai kembali menunggangi ke area satu GB. Tapi Feb Immortal terbal dan tubuhnya dipecahkan begitu saja. Begitu juga dengan Francisco. Immortality. Wasitnya diambil begitu saja oleh seorang Feb. Tidak begitu baik karena Hansal Fiana dibayar dengannya damage yang dihasilkan oleh seorang Fadli. 1 tukar 1. Yap 1 tukar 1 tapi wow ini yang hilang intinya sih. Hansas Viana sang jungler, Francisco sang damage dealer juga untuk Alter Ego X. Dan harus ini ngebuat dari Lord yang evolve tidak akan kembali diambil secara cepat. Kecuali Alter Ego X, ya mereka susah sih. Mereka butuh Francisco buat damagein ke Lordnya. Navi Junior butuh Hansas Viana buat secure retry. Jadi akhirnya kembali lagi kita akan mereset. Membuka lembaran baru di menit ke-24 ya. Betul. Gila ini gamenya panjang semua nih. Real sih, aduh ini benar-benar berat banget ya buat kedua belah tim. Benar-benar masih belum ada titik terang, tapi Alter Ego X mereka coba curi poin dulu nih kayaknya di Alir Lord. Ya dia mau coba untuk kuasai dulu ya, memancing lah dari Navi Junior, cicil-cicil lagi. Dan jangan lupa juga kan ini 10 detik nih dari masing-masing player akan kembali hadir untuk Hansas Viana dan juga Francisco. Plus ada Flying Cloud, itu yang akan ngebuat nantinya dari segi time untuk bisa menggapai ke area dari Lordnya lebih cepat. Ya, Zeonnya tadi muncul tapi nggak bisa ya tetap ya. Oh ditarik lagi kah? Vape-nya udah mulai bonyok nih hati-hati. Dan Francisco harusnya dari segi Immortalnya juga lagi dalam keadaan cooldown. Wintercrown-nya juga ya? Wintercrown juga. Lagi dalam masa CD, jadi akan seperti apa nih? Karena conceal play dari Cornelis sudah mulai diaktifkan. Dia menendang siapapun yang ada di depan, di follow up lagi dengan dia Spatial Migration dan juga Paul Trikuan Kazeman. Mampu untuk melarikan diri, tapi Hansas Viana itu dia dengarnya Paul dari Retribution Check yang miliki mampu untuk men-steal
karya Lord Evil yang kedua kalinya untuk Navi Junior langsung spawn di area bottom lane. Iya, tapi ini kehilangan Kazeman, frontlinernya gak ada. Lagi-lagi kalah jumlah untuk Navi Junior yang ngebuat akhirnya harusnya dari Lord. Ini tidak kembali akan bisa dimaksimalkan. Yes. Harusnya ya agak ditahan-tahan lagi nih. Harusnya akan ada sedikit delay lagi. Karena wave binanya Alter Ego X sebenarnya bagus. Di tiga lane-nya ya. Iya, terutama buat atas kan. Yap, tapi GB udah mulai coba untuk mulai ngemajuin lagi, mengitari karya satu member, di follow up lagi juga dengan adanya serangan yang bisa dimaksimalkan. Tapi nampaknya Cornelis menendang karya Feb yang masih bisa melarikan diri sementara dari area flicker for defense GZ. Waduh, dilakukan begitu. Saya lihat bagaimana Fadli mampu untuk membungkam kembali satu nyawa Hansa Fiana tuh. Wow, walaupun dibalikin lagi dengan ini GZ yang mampu mengunci karya sang jungler dari Alter Ego X. Iya, dan lihat Lordnya dicuekin. Lordnya dibiarin dulu ya, nggak mau terlalu maju lagi pastinya untuk bisa memberikan clear powernya. Tapi itu adalah sebuah paksaan yang worth buat Alter Ego X. Kalau dia nggak dapetin poin kill lagi, ini Lord bisa dikawal harusnya. Dan hilangnya Hansas Viana nih, kena 10 kali loh. Kazeman sama Hansas Viana kasihan ya, kita lihat cek punggungnya nanti. Aduh, kena tendang memar terus ya. Dan Zeon game changer banget. Zeon tadi pas masuk ke area team fight dengan positioning yang oke. Dan gak jadi target utama kan. Alter Ego X tadi nangkepnya Hans, Kazeman. Dan Lord Evolve lagi-lagi bahkan jalan setengah lane of down aja enggak. Ditahan lagi dan membangun serangan nih, momentum akan menjadi milik siapa. Harusnya team fight yang akan dimenangkan oleh siapapun itu nantinya di Lord berikutnya. Gila, sampai 4 kali Ini bakal juga jadi ke mereka. 27 menit. Ini panjang banget sih, 3 menit lagi menuju setengah jam ya berarti ya. Lah iya. Dari Alter Ego X dan juga Navi Junior. Cuma PR Navi nih wave minion yang dari tadi termanage apik sih. Tapi ada Zeon. Zeon itu bisa jadi sebuah jawaban. Oke lah, masih oke. Oke ya. Iya, yang sulit nih dari Alter Ego X adalah Cornelis yang gak bisa terlalu sustain di depan. Dan dia harus dapetin targeting yang optimal juga. Nah ini, ayo rumput lagi nih yang dihuni-huni. Rumput-rumput beda Iya. posisi. Ini jauh loh mereka ke Lordnya. Mereka mau cari satu, ih takut. Itu sih Zeon juga kayaknya perasaannya nggak enak deh. Maju nggak ya? Maju nggak? Itu kayaknya recall-nya juga. Recall nggak ya? Recall nggak ya? Zeon? Zeon. Terdengar nampaknya Zeon kali ini masih bisa melarikan diri. Wah, sudah balik dulu gitu saya. Tapi Zeon still survive malah justru mengundang ada Winter Crown dibuka begitu saja. Nampaknya Francisco dibalikin. River Cycle jadi Navi Junior di Moltar dan Baltron tubuh Francisco-nya. Hilang sudah dan Francisco justru tumbang dan double kill. Again and again. Tidak menguntungkan anak dari Alter Ego X karena triple kill di secure begitu saja oleh Feb di area top lane sana. Meanwhile GB akan menyusul rekan-rekannya karena GB masih dibalut immortality tapi GB udah mulai ditungguin gitu aja oleh sosok GZ. Oh tapi bawahnya lihat, itu jadi PR buat Lavi. Banyak wave minion yang bertumpuk. Waduh. Nyaris, kalau bisa lebih panjang lagi mungkin agak beda cerita tapi iya ini kerugian untuk Alter Ego X. Iya pastinya ini rugi banget triple kill dari Feb tapi Zeoni yang tumbang. Akhirnya ini gak jadi Lord lagi. 2 kali di rumput yang ya mirip lah ya walaupun beda posisi doang. Iya tapi tuh Feb kredit banget sih tadi dia dapetin triple kill juga kan dia nangkep dan Zeon yang tumbang akhirnya jadi redam lagi nih. Navi Junior kalau misalkan tadi dapat triple kill tapi Zeon yang gak tumbang itu bakal bisa end game bahkan kayaknya. Beda cerita ya. Beda cerita dan akhirnya Lordnya gak bisa diambil juga kan sama Navi walaupun unggul jumlah. Gak ada yang benar-benar bisa ngasih DPS atau bisa ngasih damage besar ke area The Lordnya. Wah, gokil ini gila banget sih. 29 menit ya, kita lihat apakah ini akan menjadi rekor game terpanjang di selama season 17 harusnya iya. Season 13. Season 13 ya. Iya, 17 MPL. Ini bener sih panjang banget. Ini benar-benar go big or go home ya masalahnya match untuk kedua belah tim ini. Navi Junior masih terus berupaya untuk bisa menyamakan kedudukan dan Lordnya udah mulai ditarik. Zeon yang sudah mulai aktif, sudah mulai memberikan kontributnya. Sementara GB mengunci karya sosok Kazeman harusnya. Sementara itu ada sosok dari Foundir yang udah mulai mengarah ke arah belakang. Tapi Foundir babak belur, Lordnya belum terrespet dan dia di-secure begitu saja dengan dia. Retribution yang on point coming from GB. Walaupun Francisco harus menjadi ganjarannya ditukar dengan dia Hansas Fiana tapi double kill. Hilang di tangan seorang Zeno bahkan flicker. Dibuka triple kill di-secure oleh sosok top laner. Is it worth it tahu untuk Alter Ego X? Ya ini bakal jadi netral lagi. Ini Lord bakal jadi giveaway lagi. Ini gak bakal bisa di-commit juga sama Navi Junior harusnya.
Karena 3 base turret dari Alter Ego X masih ada. Mereka akan juga hadir dari wave Lord-nya. Gokil. Ini ketahan lagi sih. Tahan lagi, ketahan. Ini Zeonnya masih ada soalnya dia bisa clear juga Lord-nya. Gak bakal terlalu bisa dikawal sama Alter Ego X. 3 hilang, 1 menit lebih. Ini Lord Evolve ketiga loh. Kayaknya lebih. Ketiga. Lord Evolve yang ketiga. Lord yang ketiga ya? Ya, Evolve ya. Ya ini 30 ditahan. menit. Yap. Oke, Banget. 30 detik untuk Alter Ego X akan hadir kembali 3 pemainnya. Seenggaknya dari Navi Junior mereka akan mengupayakan untuk adanya base turret yang bisa dihancurkan. Cuma lihat penjagaannya Eternal Guard dari Fadli. Wow, flickering gitu aja sama Feb. Masih bisa dipukul mundur, gak ada yang flicker balik dan ya mundur menjadi jawaban yang cukup wise dari Navi Junior. Itu SOD kena ya. Itu kalau pindah sih itu bakal Hilang. selesai si Jojor itu Zeon itu dalam banget kan, apalagi masih ada base turret dan base turret yang tengah di mana targeting dari Navi Junior masih bisa ditahan. Berkat Eternal Guard juga yang tadi dibuka oleh Fadli dan wow, gamenya masih berlanjut 31 menit. Kita catatkan ini game terpanjang di season 13 ini ya. Tapi aku nggak tahu kalau di MDL terpanjangnya berapa menit ya? Sempat di season berapa ya? Nanti kita tanya Bu prosedur kali ya. Berapa Ya, menit data yang berbicara ya. Karena ini game yang benar-benar berat dan bahkan Han sampai 11. Satu lagi selusin loh dia tumbang. Lah iya. 12. 12. 12. Ya ampun berat banget Berat jujur di game ini. Jujur iya. Francisco juga dari tadi yang kena targeting terus-menerus ya. Karena kan dia bukan tipikal marksman yang jaga jarak kan. Ya. Harus masuk gitu. Dan Loncat. akhirnya ya positioningnya selalu bisa ke reveal gitu sama pemain-pemain dari Navi Junior. Ini tinggal tunggu momentum-momentum aja sih yang bisa diciptain. Kayak tadi kan dapat Lord tapi kalah fight, akhirnya netral lagi. Tapi Alter Ego tetap masih diuntungkan dengan banyaknya super wave minion di 3 lane yang berbeda juga. Dan mereka tidak akan ngasih kendor, harusnya Cornelis hati-hati. Dia nggak terlalu tebel loh. Iya lihat ringkih banget terpaksa flicker Eternal Guard dibukanya untuk menyelamatkan 1 nyawa aja. Karena pincang 1 player hilang aja di menit kayak gini krusial banget. Krusial banget ya, dan Cornelis harus respect sih dengan adanya GZ juga. Dia bisa kena poke terus-terusan dan gak akan leluasa untuk screening terlalu dalam. Dan kali ini sudah mulai dicicil Lordnya dengan adanya Francisco. Lane atas harusnya Zeonnya udah show. Cuman kayaknya gak bakal bisa langsung di commit sih. Mereka harus tunggu lagi nih momentumnya. Karena point kill bakal dicari, bukan Lord. Hero dulu ini. Hero dulu, orang dulu. Harus orang dulu nih. Wave-nya di area top lane aman. 2 Dragon dari Cornelis mengunci karya sosok Feb kali ini. Beberapa hit lagi tapi masih ada balutan dari Immortality Feb. Wah, terbaru kayak bahkan ke belakang dan bahkan kali ini ada Francisco juga yang mengaktifkan karya Winter Crown karena nyaris bisa digrab-grab oleh seorang Chasm. Sementara itu ada GB yang sudah mulai mengarah dan memecahkan Immortality dari sang jungler Hansel dari Chasm yang justru tumbang 4 pemain tersisa dari tim Navi Junior. Ya tadi Spear of Destruction juga numpang lewat, ternyata tidak menjadi sebuah jawaban untuk Zeon bisa mendekati ke arah pemain-pemain dari Alter Ego X. Kazemen tumbang, Lord terbuka dan kali ini udah beli jamu. Udah terakhir udah sebuah Zeon udah beli potion. Kazemen bahkan punya Genius One juga. Francisco udah ganti lagi Wind of Nature dan Lordnya bakal dipegang oleh Alter Ego X. Akankah ada kontes paksa dari Navi? Oh, ada 2 Dragon kembali terpop up dari Cornelis. Meanwhile di area belakang Founder coba untuk mulai megangin ke arah backline dari tim Navi Junior. Masih ada Winter Crown save the day karena ada waktu yang coba untuk dibeli. Sementara shutdown yang mainkan Fab-nya nggak mampu menahan dan Zeon bisa menghancurkan double kill. Triple kill dan Lordnya gagal untuk bisa diamankan oleh tim Alter Ego X. Gak bisa di take over karena lihat Navi Junior mereka punya PR. Banyaknya super wave minion di atas dan di bawah. Itu ngebuat akhirnya dari unggul jumlah pun gak bisa ngebuat komit ke area dari Lordnya. Jize nggak jadi pulang, ketahuan nggak tuh? Waduh. Jize. Udah mulai megang karya Francisco. GB udah mulai notice tapi Jize still survive. Jize masih bisa bertahan. Dan bahkan mampu untuk dipecahkan karya Immortality-nya GB. Masih bisa mundur. Ya itu ada Searing Torrent kan. Dan bahkan jangan lupa GZ ini dengan Vengeance Flame ultimate-nya yang selain menambahkan jarak dia itu ada immune-nya. Sehingga akhirnya dia bakal susah. Purify gratis lah buat GZ. Tapi tadi apik banget triple kill. Triple kill Zeon ya. Zeon memang menjadi kata kunci untuk Navi Junior sebagai damage dealer. Cuman lagi-lagi Alter Ego X mereka masih punya kesempatan untuk bisa memainkan lane jauhnya nih.
Apalagi kan perbedaan dari segi wave minion yang keluar juga ini bakal jadi sebuah consideration. Tapi Lordnya bakal di-commit dan harusnya gak akan ada team fight paksa dari Alter Ego X dengan hanya 2 pemain saja. Resiko sih, sulit ya ini ya buat teman-teman dari Alter Ego X. Dan ya, Lord cuma Lord Evolve yang kesekian kalinya untuk tim Navi Junior. Bentar, ini beda goldnya 13.000. Gila 100 ribuan ya udah goldnya ya. 13.000 itu lihat beda goldnya. Ini 13.000 di menit 35 ya. Oke, ini Lord masih sekitar 10 detik lagi. Ya 36 menit. Tapi ya, ini kayaknya bakal end the game sih. Ini kan Lord bakal keluar di tengah harusnya ya. Harus. Bakal end gak sih? Tergantung ya kalau masih ada Miracle. Gerakan Fadli sama Francisco. Cuman kayaknya emang gak bisa kayak Lord Evolve yang sebelumnya dia bisa tahan di tengah-tengah sih memang. Tapi Alter Ego X gak mau mundur. Karena kalau main di high ground defense kayaknya susah sih. Sampingnya mereka menang sih. Mereka mau cari orang. Dia gak 3 laning push, iya ya. Sap, itu dia. Itu dia satu orang sudah mulai ternotis. Ditendang Duel Dragon dari seorang Cornelis. Pep masih coba untuk melawan dengan adanya satu penalti. Dan bahkan mengunci karena Fadli. Blessing Duel offensive dari seorang Francisco tidak mampu untuk mengunci. Karena lihat bagaimana Jizzy dan juga Zion. Zionnya free hit dan mampu untuk menumbangkan karya Sasa Fadli GB. 2 pemain hilang, 3 player dari Alter Ego X tersisa. Dan nampaknya ini akan menjadi akhir untuk teman-teman dari Alter Ego X karena masih ada Francisco tapi mampu ke dia bertahan? Kayaknya enggak sih, ini Lord Evolve soalnya. Oke, Lord Evolve yang belum bisa dihentikan satu helai pun. Walaupun sudah dikikis-kikis oleh Francisco tapi mulai masuk ke area high ground yang dimiliki oleh Alter Ego X. Harus dikalahkan dengannya penyamaan kedudukan dari tim Navi Junior, itu dia. Game panjang di bal beli serangan Lord Evolve kesekian udah kita lihat. Tapi Navi, walaupun Hansa Sviana sedikit menangis di game ini, harus menelan poin dead yang banyak, tapi tetap ternyata mereka punya momentum untuk bisa mendapatkan kemenangan dan menyamakan kedudukan. Wah, getar sih jujur. Untung pakein Phoenix ya. Jadi nggak ada panas-panas, nggak ada ngeframe tuh main hampir 40 menit tadi. Betul, ada liquidnya kan? Liquid ID. Cairan-cairan pendingin ya dari GT50 yang benar-benar gokil banget. Dan ini strong banget Rivernya jujur. Tapi apakah pick off ini akan membawa Navi ke match point atau justru nih agresivitas dari Alter Ego yang akan membawa mereka justru ke match point terlebih dahulu? Semakin ketat ya perebutannya ya untuk kedua belah tim ini. Memegang kendali dan memijakan kakinya di season yang ke-13 untuk Infinix MDL. Apakah ini akan menjadi keberuntungan untuk tim Alter Ego X atau ternyata tim Navi Junior yang nantinya akan mendapatkan keunggulan yang signifikan dari 10 hero yang emang kuat kompleks dari kedua belah tim. Dan apakah 2 game kita udah didirect di game-game yang panjang ya? Game panjang, selalu kita ketemu dengan Lord Evolve ya. Tapi memang itu dia perjuangan sampai titik darah terakhir untuk mempertahankan posisi mereka berjuang kembali di season ini. Atau kita akan ketemu di next season. So let's go to the game number 3. Let's go, ini dia untuk Land of Dawn. Match up dari GB dan juga Hans Asviana yang dari tadi benar-benar berdarah-darah banget. Kali ini mereka akan makin balance lagi ya, dimana Hans mengambil karya Baxia. Sementara di mid lane, as usual ini bakal menjadi mid lane yang cukup rusuh dari Alter Ego X. Ya udah pasti kuat banget sih River tengah nih. Clear cepet, poknya itu jauh lebih kuat untuk Alter Ego X. Untuk match up-nya menurut gua Alter Ego X masih bisa menang. Dan udah mulai ketabrak juga. Cornelis sudah mulai low HP. You're right. Dan Hans Asviana juga hampir. Dan nampaknya masih bisa diurus dengan adanya bola setup dari Fadli. Tapi pertukarannya nggak begitu adil ketika Hans Asviana ditukar dengan yang mid lane. Bahkan masih belum lebih kena Fondir. Mampu mengunci karya sosok match up-nya Feb yang langsung hilang flicker for offensive dari Kazemen. Mengalahkan Cornelis dan jual beli serangan di pagi hari masih belum mendekati Fondir. Ditabrak begitu saja oleh rekan-rekan dari Navi Junior sehingga akhirnya ada 4 pemain tumbang hanya untuk 2 player saya dari Alter Ego. 1 menit pertama udah 6 poin kill sih, sibuk ya dunia ya. Jujur ini kegiatannya banyak sekali. Ikut, dari awal ya, itu memang Hansa Sviadanya dikejar tapi overcommit juga untuk Alter Ego X bisa dipunish satu persatu. Lagi-lagi kalau kita ngeliat dari Suyo dengan emblem marksman-nya. Dan emblem tank yang dibawa oleh Kajak dari Kazemen, ada Pull Yourself Together juga di sana. Sementara itu ada Rapture untuk Feb. Festival of Blood buat Zeon nyari sustain sama halnya dengan Francisco juga. Cuman yang menarik di sini adalah Foundir
membawakan ke arah Vengeance nih untuk bisa mengantisipasi adanya dua hero yang memiliki attack speed atau basic attack lah ya dari Navi Junior. Dan di area top lane kembali tercipta nampaknya ada gerakan dari kedua belah tim, tapi persiapan mereka masih tetap akan mengarah ke area objektif turtle ya. Terpantau GZ Sky Pierce menjadi first itemnya. Sementara kali ini Zeon sudah mulai di level 4, tapi nampaknya Fab kali ini nggak mampu bertahan dari serangan dari seorang GB. Yang membuat akhirnya Fab hilang, Hansa Firak menyusul, gak cukup babak belur dibuat oleh teman-teman dari Alter Ego X. Dan yes, double kill. Di secure, turtle terbuka lebar untuk anak-anak dari Alter Ego X. Yap, oke, traction pulse. Alright, masih mau lebih nampaknya teman-teman dari Navi Junior. Tapi Turtle tetap berada di tangan seorang GB. Yap, tapi Black Dragon 4 buset ini counter serangan lagi. Gila, masih belum berhenti. Black Dragon Prom dibuka, Fab mengarah ke arah GB. GB still survive, Raging Sandstorm dari Cornelis hanya untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Navi Junior yang masih bisa survive. Jujur ini kayaknya mereka ke bawah hype banget sih. Dari awal udah 6 poin kill aja itu udah sibuk banget, plus lagi tensinya nggak turun-turun. Mereka bener-bener ibaratnya kalau ini egonya kesenggol. Iya kan, gak mau kalah, tabrak lagi. Tapi lihat gak berhenti. Loh, Bu Aul ini. Aduh. GB hilang seketika. Instantly kill. GB yang hilang ya, itu jadi ke poin kill yang mahal banget juga. Dan ini, ntar dulu caster shift Nobar 2 ya, kita Pak, ya? nonton Nobar. di meja caster. Nge-cast bertiga sini. Paling enak banget sambil nonton emang soalnya. Tapi emang seru banget sih jujur, ini tensinya gak turun-turun. Real. Semuanya saling balas-membalas juga. Dan hati-hati loh, ini GZ kan item pertamanya udah langsung Sky Pierce. Ini yang memang menjadi tumpuan ataupun ngedompleng damage di early gamenya ya. Ya, dia belum tumbang juga. Dan aman banget. Oke, Francisco juga udah punya Sky Pierce. Cuman yang ngebedain adalah Francisco di gold lane yang gak bakal lebih rajin di team fight gitu dibanding sang mid laner dari Navi Junior. Yes, nggak bakal terlalu aktif lah ya di awal-awal kayak gini. Tapi dari tempo yang dar-der-dor tadi udah lumayan diturunin lagi. Dari teman-teman Navi Junior juga Alter Ego X. Mereka sama-sama coba untuk nurunin egonya dulu kali ini. Iya, Kan ada Turtle juga ya. itu Dino lewat di belakang. Lebih sabar lagi. Sabar. Jangan terbawa adrenalin. Kayaknya langsung ditelepon deh. Kok Delwin lagi nelfon? Karena ini Apa Pak Jonah? Enggak dong. beda ya. Lebih sabar lagi. Karena memang temponya jadi bener-bener lumayan chaos ya. Yes. Dan apalagi nih turtle yang kedua ya. Ini baru turtle kedua ternyata. Tapi keadaan udah serumit ini. Bahkan udah mulai berkumpul. Ada Black Dragon Form juga yang dibuka dari seorang Fab. Di follow up lagi dengan dia Kazemen yang gak mampu bertahan. Dengan adanya serangan yang diberikan oleh seorang Fadli. Tapi Turtle di take over begitu dengan ya Retribution dari seorang GB. Dan bahkan Cize mengumpulkan pundi-pundi stacknya dengan adanya Fadli yang tumbang di tangan dari dirinya. Di sisi lain ada Founder yang bakal terkena cicilan-cicilan dari DJ. Tapi Cize mampu kan? Dan masih bisa survive dari serangan tersebut. Meanwhile, ada Francisco juga yang bakal coba untuk dikunci tapi masih aman. Lincah ya Jize. Aman banget loh. Tapi Hansa Sviana lagi-lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ya. Setelah di game kedua tadi terbabak belur kan. Sekarang harus kembali menelan 3 poin dead karena dia doang yang bisa jadi frontliner. Jadinya dia yang udah bonyok dan tugas dari Hansa Sviana lumayan banyak. Aduh, tarik sisi itu dia langsung mengarah ke area satu pemain tapi Cornelis masih bisa mundur untungnya dengan dia flicker. Ya, tapi itu lumayan ya trigger flicker pastinya untuk Cornelis biar gak terlalu lebih bisa ngasih efek kejut cuman 1v1. Lagi ya, masih ada gerakan-gerakan lagi yang dimaksimalkan Zeon. Terpaksa flicker tapi Cornelis bakal coba untuk mulai menjaga perjalanan pula di belakang Zeon yang buat akhirnya Zeonnya hilang begitu saja. Meanwhile, ada gerakan follow dari Alter Ego X. Keuntungan berganda diamankan dengan ya objektif turret yang hancur. Tapi Cornelis nggak bisa melarikan diri dengan tidak adanya flicker yang dia miliki. Oh, Kazemen bakal lebih aktif lagi nantinya dengan fitting time yang baru saja selesai. Tapi Zeon tadi kena tabrak langsung oleh Founder. Pas dia udah mau kabur, siaplah Cornelis untuk nge-backup jalan pulang dari Zeonnya. 2400 untuk Alter Ego X. Walaupun segi poin killnya imbang nih ya. 7. Tapi buat goldnya jauh bisa dipegang Alter Ego X dengan modal 2 turtle. Dan juga 1 turret yang udah mereka dapetin. Wise banget sih ini setup gerakan dari Alter Ego X ya. Walaupun kalau dilihat gerakan Hansa Sviana lagi-lagi dibatasin loh ini. Oh ya. Kalau Baxi ya 3 dead di awal. Karena dia yang di depan sih. Karena kan Kaja bukan tipikal hero frontline ya. Bukan nahan badan banget juga. Plus EXP-nya lebih ke targeting backline. Jadi secara frontliner untuk Navi ya cuman ada di Hansa Sviana. Makanya agak berat ya tugasnya ya. Dia harus jaga diri buat pegang retrinya juga. Dan sekarang
Turtle sudah mulai di setup, dibalikin. Yap, direspon dengan adanya Black Dragon Form yang dibuka. Dan akhirnya Turtle di take over, dijegal begitu saja. Tidak ada perfect Turtle, Alter Ego X, dan bahkan kali Cornelis dijauhkan dari kawanannya. Dua keuntungan diamankan begitu saja, tapi nampaknya Fab terlalu dalam masuk sehingga pertukaran hanya di seorang Fab saja. Yaitu Fab tadi memang misahin ya damage dealer yang lain dari Alter Ego X biar Cornelisnya juga nggak di backup. Tapi ya ini lumayan lagi pastinya untuk bisa nabung dari stack lethality-nya GZ. Nambah lagi kan. Kalau salah kayak sekitar 30 ya? Enggak. Antara 20 atau 30 pokoknya. 20 atau 30 lah. Karena dari awal kan udah dapat poin kill juga kan. Kalau Francisco baru masih 20 harusnya. Iya, Francisco udah join the fight juga, udah bisa bantuin. Tapi untuk perolehannya ini 2000 kurang ya dari segi gold untuk Alter Ego X. Harusnya masih bisa punya potensi untuk dikejar sih. Terutama untuk bagaimana nantinya pick off yang lebih aktif dengan ada shooting time dari Kazeman. Yes. Lihat itu terus-terusannya kan ditembak ya. Ini GZ benar-benar harus dijaga juga ya posisinya. Karena memang dari tadi bakal jadi sorotan juga. Cuman memang dari segi positioning GZ jagonya nggak sih dari 2 game? Ya, nah ini sambil ngehit mundur, flicker. Flicker langsung Raging Sandstorm, tapi GZ mampukah bertahan? GZ lolos. Bahkan dikunci begitu saja, lihat ada kloter selanjutnya menuju Powder yang langsung hilang. Black Dragon Form mengarah ke belakang. kena 3. Coba mulai menjaga, tapi Cornelis kali ini nggak mampu untuk menahan damage yang dihasilkan oleh seorang Fab. Begitupun juga dengan research yang dihasilkan oleh teman-teman dari Navi Junior membuat akhirnya 3 pemain tumbang untuk Nothing. Iya, wow, bakal dicoba dikejar tapi Hansas Viana hati-hati. Dan Navi Junior karena memang mereka membawakan draft ofensif ya. Jadi kayak ya udah mereka serang balik lagi aja. Tadi juga Fab bagus banget, Petrifanya kena 2 kalau nggak salah. Francisco masih agak sedikit jauh posisinya. Dan itu bukan cuma sekedar bisa megangin ya, tapi juga bisa jadi inisiasi tambahan lagi. Di sini GZ-nya yang aman banget bang. Kena Divine Judgment dan lihat Petrifanya kena 2 di situ. Furious Dive ke depan langsung dan bukan cuma sekedar ngasih efek sisi kan. Yuzong juga punya damage dan lihat GZ terjaga banget 5-0-6 100% kill participation nih untuk Kimi yang jadi prioritas tadi pick dari Navi Junior. Iya, itu segitu tadi udah flicker ya sama Cornelis udah di reach out semuanya gitu tapi dia masih bisa lolos loh. Dan ini benar-benar jadi ancaman nyata banget buat Alter Ego X yang udah lumayan bisa kepegang ya, kayak Black Dragon Form, resource dari output damagernya, lumayan ngebatasin Foundir. Ya, Francisco juga. Ya, outer middle turret dari AE yang udah hancur juga ini bakal membuat leluasa Kazeman ya nantinya buat trapping-trapping. Dan sekarang Lord sudah mulai langsung di commit. Yap, lagi-lagi direaksikan begitu saja dengan Black Dragon Form. Baik aja dari Kazeman mampu untuk bisa mengarah ke area objektif one yang diamankan begitu saja. Monster kill, GZ masih belum bisa ditahan begitu saja karena double kill diamankan 3 pemain dari Alter Ego X tumbang dan Fadli tertinggal dari rekan-rekannya. Mampukah dia selamat karena legendary 3 poin kill in total diamankan untuk GZ seorang. Wah, GZ sih udah jadi eksekutor yang mengerikan ya. Dan tadi adanya upaya lagi tangkapan demi tangkapan dari Kazeman yang begitu mengerikan. Karena semuanya kan lumayan melee ya kecuali Francisco kan. Jadinya ya semuanya bisa ditarget sama Kazeman. Dan kali ini Alter Ego X mereka kehilangan Lordnya dan 70 stack lethality yang dimiliki oleh GZ. Itu bakal panen poin kill sih. Dan continuous team fight yang bisa dibawain sama Navi akhirnya. Karena mereka punya damage terus-terusan kan. Yes, satu lagi menuju maksimal ya berarti. Ini berat banget sih, Fadli udah nggak lagi jadi jawaban buat hero-hero terdepannya. Begitupun juga dengan Francisco emang bisa jaga jarak, tapi kayak damage itu nggak menyeluruh bisa masuk ke depan gitu. Iya, setelah, wah ini akan ada inisiasi berlebih lagi sih sepertinya. Dikawal penuh oleh tim Navi juga di area top lane. Lihat damage dari GZ langsung membungkam satu pemain dari Alter Ego X dan lagi-lagi tidak ada pertukaran yang bisa diamankan. Yap, dan juga kali ini dari bagaimana untuk legendary hadir dari GZ ini berat banget sih buat Alter Ego X. Masih coba untuk dipegang pressure-nya dari Navi Junior, Black Dragon Form. Lordnya memang bisa di-clear tapi Navi Junior masih mengencangkan serangan mereka di area top lane. Satu base turret runtuh di tangan mereka dan Alter Ego X dipaksa dulu untuk reset ke area belakang dan ya disiplin menjadi satu-satunya jalan utama untuk tim Navi Junior. Alright, dan juga Navi Junior mereka bermain disiplin ya, mereka nggak mau terlalu overcommit, mereka sabar lagi, mereka bangun serangan, oh my god. Tapi tidak selama itu shutdown dan GZ membuat kepala dari tim teman Alter Ego X pusing. 7 keliling karena Francisco
dipecahkan begitu saja. Dan bahkan satu objektif parot pun sepaket dengan keuntungan dari tim Navi Junior di area bottom. Ini siapapun yang kena tarik dari Kazemen harusnya udah instan hilang sih. Karena Zeonnya juga udah regroup kan sama GZ bareng-bareng nih untuk bisa menyumbangkan damage sebagai follow up. Tanpa adanya netral objektif berikutnya, Navi Junior akan mengawal satu wave di area tengah untuk dapetin base middle turret. Nggak, aman. Gak mau ya, masih cukup respect. Gak paksa. Tidak mau memaksakan. Tapi gold yang tadinya 2000 untuk Alter Ego X ini 3000 buat Navi Junior. Iya, 3000 lumayan banget ya. Tapi sebenarnya bukan di 3000-nya sih menurut gua. Ini Sky Pierce dari GZ-nya yang masalah dan pick off dari Kazemen yang di mana nggak bisa di-dodge secara pasti gitu loh. Dengan efek suppress yang dibawa. Ya, Ini bahaya banget ya, siapapun yang bisa kena tarik. Even pun itu frontliner-nya ya, Cornelis lah. Itu juga bisa dibabak belurkan nantinya. Gila 14 poin assist ya. Bahkan dia udah punya flatting, ready sama Immortal juga dari tadi Kazemennya. Ini GZ 17 ini kan, kill. Itu semua dari dia juga tuh, sumbang sih. Gak pernah gak hadir deh. Selalu berdua menempel. Cornelis. Itu dia. Cukup ada resiko yang bakal diambil Alter Ego X untuk mengupayakan strategi mereka untuk masuk ke arah dari Lord. Ini kalau misalnya mereka mau kontes di area Lord masih worth it nggak nih? Oh, harusnya berat ya. Soalnya kayaknya bakal susah banget ini di zoning out juga dengan adanya Yuzong. Oh, Foundir. Beberapa hit lagi tapi Retribution dikeluarkan begitu saja oleh Hansa Sviana. Cornelis tuh mau menjadi korban pertama dan bahkan double kill disecure oleh Zeon. Dan lagi-lagi tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh tim Alter Ego X. Oke. Berat ya, hanya dengan tersisa 3 pemain, apalagi Navi Junior. Mereka sudah siap dengan Kazemen yang punya Immortal, Flicker, dan Divine Judgment-nya juga ready, tapi GB. GB terkepung di depan halaman rumahnya sendiri. 3 in total bisa dikantongi oleh teman-teman dari tim Navi Junior. Nyawa melayang, 5 pemain grouping, Flicker dari Kazemen, juga Divine Judgment. Mengunci tepat karya sosok dari seorang Foundir yang membuat akhirnya legendary di-secure oleh sosok GZ. Yes, dan Navi Junior tahu mereka masih punya Lord. Mereka nggak bakal paksa untuk bisa masuk lagi ke dalam defensif dari Alter Ego X. Mereka akan mengandalkan satu super wave minion di arah tengah. Black Dragon form. Langsung ya aktif mengarah, mengusir mundur pemain-pemain dari Alter Ego X berada ke posisi yang cukup aman. Tapi Lord kali ini beberapa jengkal lagi untuk masuk ke area halaman rumah ini dimiliki oleh Alter Ego X legendary GZ. Kembali mengamuk dan match point diamankan begitu saja teman-teman dari Navi Junior dengan game time yang berbeda dari 2 game sebelumnya. Setelah kita disuguhkan dengan game terpanjang 37 menit. Dibalas dengan 14 menit saja di series ini. Akhirnya di game ketiga kita tidak bertemu dengan Lord Evolve. Tapi untuk Navi Junior berarti mereka satu langkah lebih dekat menuju ke playoff karena ini adalah match point untuk mereka. Wow, war gameplay dari tim Navi Junior. Dari tim fight yang aktif di pagi hari. Iya, dan juga itu dia combo Baxia Kimi. Tangkap sama Selena. Tapi Brody dan juga Selena akan menjadi kombinasi dari teman-teman Alter Ego. Jujur ini offense banget sih Alter Ego punya dari hero. Iya, apalagi ada ini kan Arlot. Arlot Golden Cuman mereka lumayan tipis loh untuk Alter Ego X. Nah, itu targeting dari Hansa Sviana nantinya mungkin bisa makan-makan langsung ke arah Fadli. Dia harus hati-hati sama Feb sama Kazemen ya berarti ya, yang kayak jauh lebih tangguh dari hero yang diamankan oleh tim Alter Ego X. Dan apakah dengan hero ini Alter Ego X mampu untuk menyamakan kedudukan di momen-momen yang cukup kepepet juga setelah match point dramatis di game yang cukup cepat diamankan oleh tim Navi di game sebelumnya. So without any further ado, let's get jump to the land of down. Let's go! Match point untuk Navi Junior. Apakah mereka mampu untuk bisa langsung secure point di game keempat atau kita akan melihat game yang kelima karena secara draft agresif nih yang dibawain sama Alter Ego X Selena dan juga Marcel. Nah ini ganggu-ganggu ya, tapi lumayan glass cannon sih buat Alter Ego X ini dia. Ya, nggak seaktif di beberapa game ya, lebih tepatnya 2 game sebelumnya atau 3 game sebelumnya juga dari Alter Ego X. Balance nih early yang diciptakan oleh Cornelis dan juga Fadli. Sementara itu belum ada gangguan-gangguan juga ya, GB masih aman. Oke. Udah mulai kelihatan lagi Kazemen cicil-cicil. Nah, sama-sama ya, nggak mau kalah agresif pastinya.
movement yang dicari juga nih karena dua roamer ini enak banget buat rotasi ya kan. Kejar-kejar, tapi kalau kita lihat dari segi emblemnya untuk Francisco lebih ke emblem fighter ya, ditambah dengan adanya satu buah Master Assassin dan juga Trill. Sementara emblem Assassin, wop, tapi hati-hati Feb. Oke, 1v3 situation di follow up lagi dengan adanya Fadli. Tapi flicker terpaksa terbuka dari seorang Feb, malah justru yang tumbang adalah sang jungler Hans Asviana. Harus menjadi korban first blood dari rekan-rekan Alter Ego X dan bahkan Feb. Bakal coba untuk lebih maju lagi, Cengkil diambil. Dua pemain tewas untuk Nothing. Ya, tergeser soalnya tadi ya sama GB juga yang akhirnya ngebuat dari Hans Asviana secara damage dealing tadi nggak bisa langsung nge-follow up. Akhirnya jadi kerugian yang cukup berasa untuk Navi Junior. Alter Ego X mereka nggak akan ngasih kendor serangan mereka. Oke, Kazaman jadi kloter selanjutnya yang akan babak belur dibuatnya oleh teman-teman dari Alter Ego X. Itu dia Foundir 2 point kill di awal dikantongi. Hans Asviana juga harus mundur lagi ke area belakang. Sementara Cornelis masih bisa jaga aman. Walaupun Foundir kali ini masih bisa diamankan. Tapi dibayar dengan ya Turtle yang bisa disecure oleh seorang GB. Dan Fab kali ini nggak bisa melarikan diri. Lagi-lagi pagi hari yang cukup chaos dari anak-anak Alter Ego X dan juga Navi Junior Flicker terpaksa dibuka dari seorang GZ. Dan bahkan kali ini dari GB nggak bisa bertahan. Masih bisa coba untuk mulai ngedodge. Serangan ini diberikan oleh Kazemen dan kawan-kawan. Ya tadi Golden Hour mau coba untuk jauhin Hans Asviana ya. Tapi Kazemen. Oke, mundur nggak sih Bang? Ini bakal coba untuk di follow up lagi dan upaya yang dilakukan oleh Kazemen tidak membuahkan hasil. Cornelis still survive dan Kazemen hilang. Justru sekarang Navi sih yang kayak terburu-buru dan tergesa-gesa kayaknya ya. Dan juga tadi pick Nolannya itu setelah Pick Arlot. Udah buka Arlot dulu kan, baru pick Nolan. Oh belum. Kan dia soalnya abis ban dia yang pick kan, pick Nolan baru Arlot keluar. Oh iya benar. Ya. Dan itu jadi pick yang bagus banget kan, trigger untuk ininya juga ya, ngejar-ngejarnya tadi ya. Real. Gize. Dibuka begitu saja mengarah ke GZ yang meng-copy paste setup dari GB dan gak ada korban jiwa. Oke. Tapi Gize nggak seagresif di game ketiga tadi ya, karena secara damage dealing juga kan minim banget untuk Valentina. Dan kali ini Alter Ego X berhasil untuk bisa mengantongi banyak sekali poin kill. 5-1, agresivitas yang tidak terbendung. Ngebuat akhirnya pemain dari Navi harus termakan satu persatu. Terutama Kazemen nih, yang maju dikit dia kena Abyssal Trap aja lumayan kan. Kedetek gitu loh. Gak bakal seleluasa itu untuk bisa menyambangi jungle-jungle yang dimiliki oleh Alter Ego X. Ya. Rasa banget sih ini di harusnya juga ya dari Alter Ego X. Mereka maksimalin early potensialnya dan emang itu yang dibutuhkan. Kartel yang kedua ya, ini udah mulai ada beberapa arus rotasi. Belum ada prepare, Alter Ego X malah justru akan mengobrak-abrik lini jungle. The Final Slash yang mengarah ke area Kazemen 3 kali sudah. Kazemen tewas untuk tidak ada pertukaran. Itu enak banget sih, kena potret sekali langsung di Abyssal Arrow digeser. Gak bergerak dan bahkan dari X Flicker pun kayaknya gak akan membawa keselamatan buat Navi Junior. Sehingga kali ini Turtle akan dilepaskan saja, membuat akhirnya dari Alter Ego X menjauh lagi dari segi gold lead yang sedang mereka pegang. Lagi-lagi tipikal early yang bagus buat Alter Ego X ya. Tidak ada setup yang bisa dimaksimalkan juga. Bahkan kali ini orange buff yang dimiliki oleh Hans Asviana juga bakal di freeze gitu aja. Sudah mulai ada Golden Hour yang dibuka. Dan nampaknya teman-teman dari Navi Junior memilih untuk memberikan satu buah perlawanan di area objektif orange buff yang dia miliki dan mampu untuk menumbangkan karya GB di tangan seorang GZ. Dan masih belum berhenti sampai di situ. Foundir terjebak, masih ada flicker for defensive. Dan ya tidak ada serangan tambahan. Wah GZ sih berusaha keras ya tadi, dia copy ke Final Slash. Dan akhirnya dapat GB. Nah itu langsung ke turret lagi kan, ada bala bantuan juga damage dari satu buah inner turret di area top lane. Dan Navi Junior perlahan mengejar ketertinggalan mereka. Hans Asviana yang masih sibuk untuk farming dan secara pattern harusnya Nolan ini tipikal assassin yang cepet banget loh. Kayak movementnya cepet gitu loh, dia nge-damage-nya juga kencang banget buat langsung bisa mendapatkan jungle-jungle yang dia butuhkan. Sementara itu untuk item build-nya abis Heptasis kayaknya Francisco mau langsung menuju ke arah Sky Pierce ya. Dengan ada 2 expert gloves di sana. Dan ini terbilang harusnya kalau ngelihat dari Brody sekarang, dia lebih diproyeksikan juga untuk mid to the late game-nya lebih survive. Ya, belum ada yang berfokus ke area situ juga ya. Di sini Godland benar-benar belum dilibatin. Cuman apakah ini waktunya kita lihat keadaan cukup tenang. Belum ada informasi yang didapatkan kecuali Alter Ego X ya dengan trapping dari Fadli. Ini ngebantu banget dan ya Uranus being Uranus dia bakal potong-potong wave minion. Masih coba untuk aktif nge-clear area. Ya,
Dan juga dari tadi kasihan ya Kazumen nyicil terus ya, kan dikit-dikit nginjak trap, dikit-dikit nginjak trap. Jadi keberadaannya tuh ke spot terus-terusan juga. Dan sekarang Fadli udah selesai dengan Glowing One-nya, Founder bersama dengan Oracle-nya juga. Masih mencari informasi satu sama lain di area netral objektif berikutnya. Karena kalau kita lihat di sana Feb udah mulai harus aware ya dengan adanya Founder. Oke, udah ada fracture yang mulai diaktifkan tapi nampaknya Hans Aspiana bakal coba untuk di-res oleh Founder. GB kali ini cukup babak belur. Oh belum ya, malah Feb justru tapi nyaris saja bisa ditumbangkan. Dan Turtle ini harusnya menjadi perfect Turtle kemungkinan walaupun dari tim Navi Junior perlahan tapi pasti udah mulai coba untuk mendesak masuk walaupun kali Turtle diamankan perfect Turtle untuk Alter Ego X. Bahkan Hans Aspiana harus hilang di kali kedua di tangan teman-teman dari Alter Ego X. Ya agak maksa buat kontes sebenarnya ya tadi. Dan akhirnya menambahkan 10 stack lethality untuk Francisco. Berkat dengan adanya Torn Apart Memory tadi yang sudah dibuka juga oleh Francisco. Tapi Jize. Oh Jeon ternyata. Berfokus ke area objektif outer mid lane turret ya. Distractions yang udah aktif nih kayaknya dari tadi jungle-nya nggak ada yang aman buat Han sih. Nggak ada. Tapi perlahan juga Zeon masih lumayan farming ya tadi di area bottom lane. Cuman di teamfight masih belum kerasa nih impact dari seorang Clint akan seperti apa. Yep, ini benar-benar dibatasin atas bawahnya. Berbeda sama Francisco ya, bawah dapat farming. Mid, dia ikut farming di mid lane juga tadi, berhasil hancurin objektif turret. Ini jadi privilege base banget buat Francisco. Ya waduh, ini bahaya nih kalau misalkan udah kena cicil-cicil, terus kena Torn Apart Memory. Francisco bisa jadi eksekutor kan nantinya juga. Dan kali ini 3.400 gold yang dipegang oleh Alter Ego X. Bahwa dari Navi Junior justru mereka termakan dengan percobaan-percobaan yang mereka lakukan juga kan. Kayak tadi mau kontes, tapi ternyata sulit karena terlalu banyak efek sisi juga yang bisa menghentikan laju mereka. Dan Cornelis akan semakin leluasa beserta Fadli. Dengan hancurnya 3 outer turret, vision mereka akan semakin leluasa. Iya, ini nggak ada orange buff yang aman ya. Sehingga kayaknya kalau kita lihat Hans Aspiana udah mulai beralih profesi buat manjangin laning dulu aja. Daripada ngambil resiko, udah ada gap level. Dan tetap harus hati-hati ya dari Alter Ego X. Karena game yang sebelumnya juga seperti ini persis juga kan. Keunggulan dipegang mereka 2.000-3.000. Tapi by the end Navi bisa cari cara. Ya, bisa nahan sampai late game ya. Cuman kayak asuransinya nih Zeon apakah akan bisa menjawab tapi Founder. Itu dia. Satu inner turretnya hilang begitu saja. Golden Hour yang mulai diaktifkan dan bahkan rekan-rekan dari Alter Ego X sudah mulai bergerak untuk bisa menumbangkan beberapa pemain dari Navi Junior dan itu dia. Cornelis memang hilang tapi ditukar dengan ini ya Pep yang juga harus tumbang di area top lane. Tapi di area bawah Hans menghancurkan satu inner turret dan membuat adanya satu buah holy defense yang pecah. Iya di bawah ya di menit 8 lumayan juga berarti untuk holy defense-nya yang ke-trigger. Tapi ya ditukar dengan purple buff milik dari Hans yang hilang. Karena mau nggak mau kayaknya farmingnya harus di lane sih. Jungle-nya udah di invade kan, nggak ada lagi resource. Kira-kira cukup bersabar kali ini untuk Navi Junior menunggu momentum untuk mereka. Membiarkan saja Lord-nya jatuh ke tangan dari Alter Ego X. Ya beresiko sekali ya kalau tadi sosok dari Hans mau coba nge-spill posisinya dan mengkontes dari area objektif Navi Junior. High ground-nya bertumpu sama Zion dan Jize. Ini masih cukup nggak nih? Ini Lord pertama sih memang. Iya. Kayak kalau tadi kan Zeon pakai Moskov lebih ke continuous team fight ya. Sedangkan kan kalau Zeon sekarang pakai Clint harus lebih sabar dulu untuk bisa manfaatin bagaimana quick draw-nya bisa dipakai ya. Double shot memang ada damage pantulan ke belakang. Cuman ya sekarang keadaannya masih belum mumpuni nih untuk segi power spike-nya. Tapi 1v1 situation kah? Akankah Hans Aspiana berhasil recall? Oh ketahuan. Ketahuan ya, dan untungnya nggak mau dikejar. Dari GB lebih memilih untuk melakukan clearing dulu area. Meanwhile di area mid lane ada pertemuan singkat dari sosok Hans dan juga Fadli. Coba untuk membuang waktunya terlebih dahulu aja, buying time. Sementara Lord akan dikawal di area top lane. Yap, ini masih Lord yang pertama loh. Udah langsung memasuki ke area satu buah base top turret. Golden Hour-nya dibuka. Tapi belum ada inisiasi berlebih lagi yang coba untuk dilakukan oleh Alter Ego X. Ya, dikawal ya. Udah mulai berhasil hancurin satu base dari anak-anak Navi Junior. Kazemen kali ini cukup kewalahan. Hans Aspiana memotong. Tapi nampaknya geraknya dari Hans Aspiana terlalu beresiko yang membuat akhirnya dirinya pun harus ditumbangkan oleh anak-anak dari Alter Ego X. Yap, itu dia yang tidak baik-baik saja. Udah mulai coba untuk dipaksa lagi kah? Modelnya sudah mulai terpanggil dari GB. Memberikan gerakan di area sisi bawah sana. Tadinya final slash juga mengarah ke area Kazemen tapi masih bisa mundur dengan yang flicker for defensive. Base turret di area bawah hilang. Bahkan dari penerapan memory dari Francisco mampu untuk mengarah ke
double kill. 2-3 pemain dari Navi Junior hilang begitu saja. Dan kali ini dari teman-teman Alter Ego X sudah mulai mengarah ke area high ground yang dimiliki oleh tim Navi Junior. Dan bahkan triple kill itu begitu saja oleh Francisco menyisakan 2 pemain dari Navi Junior. Mampu karena Maniac. Yaman looking for savage. Kreator Nova Memory nyaris saja mengarah ke area Zeon. Tapi base-nya sudah diamankan begitu saja. Alter Ego X menolak memberikan poin penuhnya ke area Navi Junior. Dan 2-2 game yang kelima akan kita saksikan pastinya dan menjadi penentuan untuk keduanya. Alter Ego X dominasi yang mereka berikan di game yang keempat. Sebuah agresivitas yang tidak terhenti sama sekali. Yap. Ini penasaran sih. Hero-nya berani banget loh Alter Ego. Ya, tapi ini di game penentuan pastinya. Bukan tanpa persiapan dan bukan tanpa pertimbangan. Dengan membawakan ke arah Uranus Gold Lane. Tapi Flicker ya ternyata yang dibawa juga. Dan kita akan lihat akankah pertemuan antara Akai dan juga Yisun Shin nih menjadi pertemuan yang timpang atau tetap bisa akan ada kombinasi pick off Kalea Parsha yang bisa dimanfaatkan oleh Alter Ego X. So, match point untuk Navi Junior dan juga Alter Ego X. Wow, go big or go home. Siapapun yang akan kalah, mereka akan harus merakit strategi dan comeback stronger di season 14 di season selanjutnya. So, momen penentuan pertemuan antara Alter Ego X berhadapan langsung dengan Navi Junior. Siapakah yang akan lolos ke round selanjutnya? So, welcome to the Line of Doubt. Let's go, game number 5, match point. Siapa yang akan lolos dan siapa yang akan terhentikan langkahnya di ronde yang keempat ini? Uranus Gold Lane. Oke, buat nyari sustain pastinya juga ya. Nahan-nahan tapi wop, Cornelis. Itu dia Lantern Flare menyinari Cornelis dan juga Fadli. Baru mau terbang ya langsung kehentak gitu aja. Dari Navi Junior bisa mengendalikan early mid cukup baik. Yap. Oh, ditabrak balik Kazeman. Hero strike, Kazeman terpaksa flicker for defensive. Ya ini agresif di Little Wonder emang selalu dilakukan sama Alter Ego X ya, kayak 4 orang langsung ada di sana juga ngebantuin dan ngebuat akhirnya ada sedikit pressure yang bisa dilakukan juga. Lihat GZ, Kazemannya udah bonyok. Ya, dan ya ini masih hit and run aja, cuman mahal banget sih flicker yang ke-trigger di awal. Ya pastinya ya, flicker dari Kazeman. Oke, dan sekarang udah mulai di-freeze dulu dari segi wave minionnya, memaksakan untuk maju tapi 1v1 situation. Luas banget di atas dari tadi ya, ini lumayan ketat banget tapi Francisco bisa mengendalikan landingnya dengan baik loh. Ya dia nge-plating loh, itu lumayan banget pastinya kan. Dia punya regen juga, kalaupun kena cicil dari Zeon, gak perlu buang waktu recall. Dan lihat potensi Expanding River ya di Dangerous Grassing ini ya. Expanding River bener. Itu potensi buat Francisco join the fight nantinya bakal bisa cepat gitu loh ke area netra objektif yang pertama. Oh iya, that's why mereka berani bawa sampingnya lane hero melee kayak gini ya dari Alter Ego X. Dan ini dia Expanding River-nya udah mulai aktif, turtle pertamanya juga udah muncul. 1 detik lagi dan terpantau ya Uranus bakal coba untuk motong dulu dari segi laning phase-nya. Sementara Turtle Pickle sudah mulai di-setup oleh teman-teman dari tim Navi Junior. Cornelis berada di depan mata dari teman-teman Navi Junior, tapi turtle-nya diambil dengan ini Retribution yang on point keluar dari Hansa Sviana. Tapi Alter Ego tidak tinggal diam, ditukar sudah dengan dia perjalanan yang cukup panjang dari Francisco dengan dia first blood point dari tim Navi Junior hilang sudah dari sosok S-Billion mereka di area river. Yap, dan itu dia. Memang secara perebutan objektif heavy spin dari Hansa Sviana itu bakal strong banget. Heavy spin dibuka plus retri itu enak pastinya, cuman yang dikhawatirkan adalah Expanding River yang memastikan lagi bahwa sang fighter atau tank gold laner-nya tuh join the fight dan akhirnya jadi kalah jumlah kan untuk Navi Junior. Sementara untuk emblem build-nya kita intip sedikit ada, GB lagi marksman sepertinya untuk Yisun Shin juga. Dan tetap ya untuk emblem fighter, Festival of Blood dan juga cari lagi attack speed tambahan nih untuk Zeon. Nyari sustainability lagi. Akhirnya kita lihat emblemnya pada kodratnya ya, dia maksimalin banget buat penetrasinya di awal. Tapi di area top lane ini masih tetap berisi keras dari Francisco. Walaupun tadi Fighter Aspect lumayan membayang-bayangi pergerakan dari tim Navi Junior. Bahkan kali diangkat sudah dengan adanya Tsunami Slam. Tapi Kazeman kali ini still survive. Meanwhile malah justru Cornelis yang cukup babak belur tersinar dengan Real Lantern Flare. Namun Cornelis masih bisa mundur ke area belakang. Iya, Cornelis HP-nya udah low banget tapi masih bisa kabur dan bahkan gak terlalu terburu-buru ya untuk nge-trigger karena flicker yang dimiliki. Jadi ya masih aman banget, cuman Alter Ego X mereka dapetin banyak
celah ya dari segi poin killnya, dari platingannya juga. Ngebuat akhirnya dari gold mereka ngeboost banget nih di menit yang ketiga. Di angka 1.300 itu udah lumayan loh. Ya, as usual ya, Alter Ego X dengan keunggulan goldnya, perekonomiannya yang stabil. Sementara di area top lane bener-bener kewalahan banget kayaknya Zeon. Goldnya hampir habis di plating sama Francisco, dicicil-cicil tapi pasti. Dan bahkan bener-bener berat banget sih. Makin berat kalau teman-temannya ikut join juga. Ya, dia ada sandwich. Yes, sudah malah di-follow lagi dengan area trustless dari seorang GB maju ke depan. Cukup effort tapi akhirnya mampu untuk menumbangkan Karezion, and finally lettingan gold kali dihabiskan oleh teman-teman dari Alter Ego X beserta keruntuhan dari satu objektif turret dan merelakan Turtle ini jatuh di tangan Hansa Sviana harusnya. Iya, dan itu memang yang ingin dilakukan oleh Alter Ego X adalah nggak mau kontes lagi ke area turtle-nya karena berat kan dengan membawa Kar Akai juga dari Navi Junior, sehingga mencari yang pasti-pasti aja, dan itu adalah pertukaran yang masih sangat-sangat unggul untuk Alter Ego X. Full plating, sang gold laner direnggut nyawanya, plus outernya juga dihancurin. Jadi ya ini bukan menjadi pertukaran yang adil untuk Navi Junior setelah mereka dapetin turtle. Yep, langsung growth lagi revenue-nya ya, 2000 dibuletin sama Alter Ego X dari sisi Navi Junior. Udah belum ada switch lane juga, cuman emang harus lebih perhatiin sih karena 0-1-0 berasa banget buat Zeon masalahnya. Ya. Tapi secara asuransi late game nantinya nih Cloud dari Zeon bakal jadi masalah. Di area bawah nampaknya ada problem yang bakal diciptakan oleh Alter Ego X yang buat akhirnya Fab langsung tumbang di area bawah. Yap, itu dia. Tsunami Slam yang dikombinasikan juga dan memastikan bahwa follow up damage-nya ada. Hilangnya Fab di area bottom lane membuka lagi celah. Outer bottom turret yang berhasil untuk dihancurkan, dan kali ini Navi Junior mereka benar-benar tersetir dengan apa yang ingin dilakukan oleh Alter Ego X. Pick off-nya jalan, bahkan dari segi point kill-nya juga nggak dikasih sama sekali. Nah ini udah benar-benar di pressure, habis-habisan. Game time masih menunjuk ke area 5 menit, tapi teman-teman dari Navi Junior menukar kerugian, belum ada point kill dengan satu turret at least. Yap. Oke, sabar lagi, dan juga kayak di team fight besar ini Alter Ego X gak mau terlalu ngeladenin ya, karena ini bakal ganggu banget pastinya dari Fab, Hansa Sviana dan juga GZ. Jadi lebih ke sabar aja, maksimalin rotasi yang berseberangan untuk ngemanfaatin pick off power dari Cornelis. Nah, udah jadi juga Oracle sebenarnya untuk Francisco dan juga Fab, tapi belum berasa di bener-bener impact team fight 5v5. Ya, first itemnya Hunter ya, Hunter Strike dari DHS dari Zeon benar-benar bakal coba buat nge-meltdown garda terdepan dari Alter Ego X, cuman yang belum bisa dipecahin ini gimana caranya momentum dari Kazenman bisa relevan juga untuk bisa pick off anak-anak dari Alter Ego X yang kali ini mereka bakal set up. Tsunami Slam sudah mulai dibuka lagi, di follow up dengan ya Federation dan juga Blazing Duet dari Zeon. Akhirnya pecah telur dari tim Navi Junior dengan adanya satu member yang hilang. Romer ditukar dengan adanya Romer. Sementara itu kalau kita lihat dari teman-teman Alter Ego X, mereka bakal coba untuk reset mundur walaupun GB masih coba untuk curi-curi pandang di area objektif Turtle. Oke, tapi masih ada heavy spin untuk Hansa Sviana, harusnya akan lebih secured lagi, kecuali dianya bonyok. Oke, GB udah mulai show off Trustless ke depan, dan itu dia perbedaan gap level yang nampak sekali membuat akhirnya Turtle yang terakhir diamankan begitu saja oleh tim Alter Ego X. Ya, sini menambahkan kembali pundi-pundi tabungan ya dari GB, jalan pulangnya ditutup, ditabrak lagi. Oke, diterobos masuk gitu aja dengan adanya satu setup dari Federal Aspect dan juga ancaman yang terasa dari seorang Founder. Membuat akhirnya Hansa Sviana harus tumbang di kali pertama. Beserta juga dengan adanya satu inner turret yang kali ini akan diruntuhkan oleh anak-anak dari Alter Ego X. Di follow up lagi dengan Arya Fab yang maju ke depan menumbangkan karya Founder. Satu turret menjadi pertukaran, tapi nampaknya dari Alter Ego X kali ini masih coba untuk memanjangkan prolong team fight yang masih belum berhenti. Dan Francisco still survive untungnya walaupun tersinar dengan area lantern flare, tapi Tangled masih ada flicker. Yes, dan juga tadi untuk Fadli masih punya wings by wings untuk kabur ya atas kejaran dari Fab. Tapi ya masih pressure-nya dipegang oleh Alter Ego X, mereka nggak akan ngasih kendor, tapi hati-hati. Jangan sampai terlalu terbawa adrenalin lebih dalam, karena ini match point tentunya satu kesempatan gak akan ada reset lagi untuk di next gamenya. Dan melihat dari Navi Junior lambat laun, scaling hero mereka ini udah lumayan menjadikan sebuah jawaban sih. Karena Zeon nanti punya damage, terus Fab-nya juga makin tebel. Belum lagi, belum tahu nih untuk GZ-nya akankah menuju ke arah Skypierce. Bisa jadi eksekutor bantuan kan nantinya kalau udah di burst nantinya dengan adanya DPS dari Zeon. Dicicil terus, GZ bisa jadi eksekutor. Dikasih nggak di waktunya ya berarti ya, kita bicara soal waktu untuk teman-teman dari Navi Junior.
Apalagi ini Expanding River, permainan landing jauh dari Zeonnya juga perlu diperhatikan. Terpantau di area bawah, Zeon sukses mengacaukan satu objektif turret. Sementara itu dari Alter Ego X di sini masih coba untuk keliling dulu aja ya, karena Expanding River-nya udah mulai aktif. Ini menandakan Lord akan hadir. Oke, 4.000 masih dipegang oleh Alter Ego X nih ya. Secara setup harusnya ya lumayan enak dengan adanya nanti Stormbind dari Foundir, terus juga Tsunami Slam dari Cornelis. Namun apakah lini belakangnya akan menjadi target dari Feb? Karena udah mulai terjadi adanya pertemuan juga nih di area Lord. Atasnya Show harusnya. Ini Expanding River ya, kayak lumayan bantu juga untuk dari segi mobility. Tapi nampaknya ada Tsunami Slam yang di pop up, mengarah ke arah Kazeman yang terlihat. Dan nampaknya Kazeman langsung tewas begitu saja. 4 pemain tersisa dari anak-anak Navi Junior, tapi Hansa Sviana mampu untuk men-steal karya satu objektif Lord. Dan ini akan menjadi nafas tambahan tentunya untuk teman-teman dari tim Navi Junior, karena Alter Ego X memilih untuk mundur ke arah belakang. Yap. Oke, dapetin Lord tapi kehilangan 2 pemain dan juga outer middle turret itu bukan menjadi pertukaran yang worth pastinya untuk Navi Junior, apalagi sekarang invade ke arah jungle pun sudah dilakukan oleh Alter Ego X. Purple buff-nya tidak akan diberikan menuju ke arah Hansa Sviana dan Feather Eye Strike mereveal saja ke positioning dari Fadli dan langsung mundur. Wah, ini nafas tambahan banget nih Lord yang akan berimpact sejauh mana dari teman-teman Navi Junior, karena dari tim Alter Ego X mereka punya high ground yang cukup mumpuni ya. Ada Parsha di sana, ditambah lagi juga GB-nya belum tumbang. Iya, GB-nya masih aman terjaga ya. Level 14 soalnya sekarang juga bedanya 3 level. Secara power retribution nantinya akan berbeda, secara damage dealing juga pastinya akan jauh berbeda. Lordnya masih coba untuk kembali dibersihkan oleh Alter Ego X karena fokus dari Navi nggak ngawal, setengah dulu ternyata. Oke, mereka akhirnya coba untuk menghancurkan poros rotasi yang mau mereka coba untuk kuasai, karena Navi Junior kali ini terlalu dalam masuk membuat Kazemen tumbang di kali ketiga, dan bahkan GB sudah mulai coba untuk standby on position. Dengan adanya konsul play hanya untuk mengusir mundur aja pemain-pemain dari tim Navi Junior. Ya, tadi kena angkat ya Kazemennya dari Tsunami Slam juga yang dimiliki oleh Cornelis. Ditambah dengan ada damage dari turret ya hilang sudah sosok Grok, tapi lambat laun ini dia attack speed. Dan juga cicilan dari Zeon udah mulai membuat dari Cornelis harus lebih waspada. Karena Trinity Swift-nya udah selesai juga. Sementara fokus dari GB tidak mencari ke arah Sky Pierce ternyata. Lebih fokus untuk mencari ke arah Malefic Roar-nya juga. Dengan Endless Battle. Memang ada Sky Pierce buat GZ tapi sayangnya belum ada stack sejauh ini. Masih terseok-seok ya dari setup yang bisa dimaksimalkan oleh Navi. Bahkan keunggulan gold dari Lord, pasca Lord yang di steal pun masih melambung tinggi untuk Alter Ego X hingga di angka 6.000. Ya, kita tinggal lihat apakah ini cukup, karena Tidal Strike dari Cornelis sudah mulai di-follow up lagi dengan adanya Tsunami Slam yang di-pop up begitu saja. Red Extract terpop up dari seorang Fadli untuk mengusir mundur. Karena lihat bagaimana GB udah mulai take action, di-follow up lagi dengannya damage dari Zeon, tapi 3 pemain tumbang double kill. Di-secure begitu saja oleh sosok GB. Fab kali ini masih bisa mundur tapi double kill di-secure oleh Fadli menginjakkan CZ seorang diri. Yes, dan juga Fab memang mencoba untuk menjangkau lini belakang dari Alter Ego X, namun apalah daya, tak ada damage juga yang bisa terdeliver. Dan sekarang outer yang sudah tidak ada menuju ke arah inner pun berhasil untuk didapatkan oleh Alter Ego X. Base turret terekspos kali ini 3 dari lane yang berbeda untuk Navi. GZ finally kill di tangan seorang GB. Bakal coba untuk di blokade tapi gagal sudah untuk bisa menghancurkan satu base turret. Yes, dan GB Fadli tidak tersentuh sama sekali ya di backline. Tidak ada yang bisa menjangkau dirinya, dan Francisco pun yang bisa akhirnya memakan damage dari Zeon. Zeon damage-nya memang udah ada, tapi semuanya ditelan bulat-bulat gitu oleh Francisco sampai akhirnya ya menuju ke arah damage dealer-nya tidak berhasil untuk dilakukan oleh Navi Junior. Lord harusnya akan menjadi free kali ini untuk Alter Ego X, 8.000 gold. Mereka pegang, dan secara high ground defense untuk Navi Junior juga lumayan minim nih. Bener-bener ngandelin ke arah Zeon aja. Dan lagi-lagi Zeon menjadi sebuah kata kunci untuk Navi Junior. As always ya, ini dari Navi. Apakah Lord kali ini akan mampu untuk meringkus Navi Junior atau ternyata masih bisa ditahan? Ini akan kita lihat, karena dari Alter Ego X mereka udah mulai memaksimalkan manajemen wave laning mereka. Harusnya laning push juga gak sih? Harusnya ya, tapi ya masih jalan juga untuk wave atasnya. Ada sedikit resource lah yang bisa didapetin sama Navi Junior untuk sekarang. Tapi ini masih Lord yang belum ter-evolve, tapi dengan keadaan berbeda hampir 10.000, ini bakal jadi masalah besar buat Navi Junior. Dan apalagi zoning out nantinya dari area of effect yang besar untuk Fadli juga
Itu yang harus diantisipasi sama Navi. Nah itu dia, this is it, Lord. Sudah mulai langsung masuk ke area objektif high grounds yang dimiliki oleh anak-anak dari Navi Junior, Tidal Strike. Dan juga ancaman sudah mulai dibuka dengan adanya sosok Cornelis di depan sana. Tapi nampaknya Cornelis dicicil dengan adanya serangan yang dihasilkan oleh Jizen dan juga kawan-kawan. Ditutup kerugiannya dengan adanya show off dari GB, double kill. Disecure begitu saja, 3 pemain tersedia dari tim Navi Junior. Lord kali ini masih coba untuk dicicil oleh teman-teman dari Navi. Dan nampaknya teman-teman dari Alter Ego X masih coba untuk mulai berupaya masuk ke area ini pertahanan terdalam. Tapi GB kembali take action mampu untuk menumbangkan karya Kazenman. Belum mau pulang, walaupun terlalu lama. Nampaknya GB berada di area tersebut yang membuat akhirnya oh no, shutdown, double kill. Diamankan oleh sosok GZ. Lagi-lagi over untuk Alter Ego X yang ngebuat akhirnya dari goldnya pun semakin menipis. Dan juga ada shutdown yang banyak sekali bisa didapatkan oleh Navi Junior. Menjadi momentum untuk mereka. Terlalu lama dan akhirnya itu dia yang dikhawatirkan adalah over commit. Iya, overextend banget juga dan akhirnya satu persatu dan GB ke shutdown dan Fadli ke shutdown itu jadi bounty yang mahal banget sih buat Navi. Tadi hampir 10.000 perbedaan dan sekarang sudah dipersempit lagi oleh Navi Junior. Nyuset ya, tapi kayak paham banget sih adrenalin Russia buat langsung endgame ya. Dan masalahnya nih langsung ngasih celah buat Navi Junior. Walaupun memang Navi Junior harus disibukkan dengan wave minan, kita bakal lihat mungkin dari replay. Ya, berawal memang tuh lihat dalam kan tadi masih ada turret juga. Leader Ice Strike, nah itu dikasih cancel kan tadi tuh, ditabrakin lagi. Plus masih ingin lebih di situ. Karena yang masih hidup juga Zeon kan, continuous damage-nya masih ada. Ya, tapi agak bingung gitu. Kenapa mereka nggak kawal Lord ya di mate ya fokusnya. Cuma ini harus reset dulu lagi berarti ini dari Alter Ego X terpantau, GB-nya show off, terlihat. Expanding Reaper-nya sudah mulai aktif. Mereka panjangin laning bawah karena Lord-nya ada di area atas. Oke. Masih ada jawaban lah ya setidaknya untuk lane jauh. Ada Cloud-nya juga yang bisa sedikit memanage. Tapi hati-hati loh ini Alter Ego X. Mereka sudah bermain dengan waktu. Lambat laun Zeon yang punya damage. Trap-nya juga semakin tebel. Dan kali ini Kazeman juga punya kesempatan buat bisa memberikan flicker tectonic charge-nya sebagai counter initiate nantinya kalau ada yang diangkat sama Tsunami Slam-nya Cornelis. Oke, masih coba untuk mengarah karya hit and run dulu aja. Lantern Flare mengangkat karya Francisco. Lordnya kali ini masih belum ada full commit, masih dicicil-cicil oleh Damager dari Navi Junior. Dari sosok Zeon di sana. Walaupun terlihat nampaknya ada satu buat Tidal Strike dan juga Tsunami Slam yang mengangkat karya Kazeman. Tapi teamfight terbagi dua. Mampukah teman-teman dari kedua belah tim untuk bisa menang? Karena Fadli terkikis. Nyaris tewas, flicker for defensive. Sementara itu dari Alter Ego agak sedikit kebingungan untuk bisa mengarahkan siapa yang mau mereka tumbangkan. Tapi itu dia akhirnya ada GB yang mampu tuh bisa nge-reach out karya Feb yang langsung hilang begitu saja. Di follow up lagi dengannya flicker dari Cornelis. Digeser. Tidal Strike di follow up lagi dengannya double kill moment dari seorang GB. Mampukah teman-teman dari Navi Junior bisa survive karena Zeon kali ini take action. Cornelisnya down. Tapi lihat bagaimana Alter Ego X bakal coba untuk mulai mengarah ke area high ground defensif. Walaupun double kill founded terlalu dalam. Tapi itu dia shutdown. Disecure oleh seorang Francisco. Base kali terekspos. Fadli dan 3 rekan kawan dari Alter Ego X sudah mulai mengarah ke area high ground defensif yang dimiliki oleh tim Navi Junior. And this is it. Alter Ego X will survive dan Navi Junior harus gugur di MDL Indonesia Seasons yang ke-13. Game panjang, jual beli serangan, 37 menit dan bahkan game cepat udah kita saksikan di series yang penuh drama. Dan sepertinya ada sedikit tangisan dari GB. Kayaknya lega mungkin ya setelah kayak tadi hampir kalah karena Navi udah match point duluan. Dan akhirnya bounce back dari Alter Ego X membawa mereka berlanjut ke pool 2 sama. Dan akan kembali berjuang di ronde kelima. Tapi GB, heads up GB, gak apa-apa. Memang keras tapi kalian udah deserve this. Iya, udah deserve pastinya. Dan GB di game kelima tadi benar-benar gila proud. You are the real game changer sih.